Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan kunjungan Qin Mu ke kebun persik misterius yang ternyata pemiliknya adalah Yang Mulia Yue. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Xiaoyu menatap tajam Qin Mu dan Qin Mu tersenyum tak berdaya. Gadis-gadis di sampingnya terus mengirim buah persik ke mulutnya sehingga Qin Mu hanya bisa terus makan. Qi Xiaoyu memandang keadaannya yang tertekan dan tidak tahu apakah dia harus marah atau apakah dia harus tertawa. Dengan wajah lurus, dia berkata, "Berhentilah makan. Mereka adalah burung gereja hijau, Dewa Selatan telah memberi mereka hadiah kepada guruku dan mereka selalu senang melayani orang, itu juga yang membuat mereka menyebalkan. Mereka akan selalu menaruh makanan di mulut mereka untuk memberi makan Anda seperti induk burung memberi makan bayi burung. Selain itu, mereka tidak memiliki pengekangan, jadi hati-hati jangan sampai dijejali." Qin Mu datang ke realisasi. Tidak heran gadis-gadis ini terus memberinya makan. Apakah kakak Qi diberi makan dengan mereka menggunakan mulut ke mulut? Qin Mu memiliki ekspresi aneh dan dia tidak bisa membayangkan gadis-gadis ini memberi makan Qi Xiaoyu, jadi dia bertanya. Wajah Qi Xiaoyu berubah sedikit merah. "Mereka memberi saya makan waktu saya masih muda? Bah, kamu masih makan? Apakah kamu tidak akan bangun?" Gadis bernama Yan Er itu terkikik. "Master Sekte Qin, kami juga bisa menggigit buah persik untuk memberi makan Anda, kami bahkan bisa memberi Anda teh." Pikiran Qin Mu bergetar. Pemandangan ini hanya erotis dan bahkan memikirkannya membuat tubuhnya panas. Dia sudah bukan lagi pemuda yang tidak bersalah saat itu. Setelah melihat susu romantis dari ibu kota, dia tahu tentang beberapa hal dan penglihatan seperti ini membuatnya tidak bisa mengendalikan diri. Pemuda itu tergesa-gesa dan berkata, "Aku tidak minum lagi. Saya juga tidak makan lagi. Kakak perempuan, terima kasih atas perawatannya. Kakak Qi, jangan panggil aku kakak, kita tidak akrab." Ekspresi Qi Xiaoyu menggelap dan menyapu lengan bajunya saat dia berbalik, pakaiannya yang berwarna pelangi yang seperti bulu burung phoenix menutupi pandangan Qin Mu. Dia berjalan menuju aula dan mencibir. "Tuan, mengapa Anda membawa bejat ini? Hutan persik Anda begitu rumit sehingga tanpa catatan kecapi guru yang memandu saya, akan sulit bagi saya untuk masuk juga. Kamu sudah jelas membiarkannya masuk." Qin Mu menyeka mulutnya dan mengikutinya ke aula. Wanita di belakang layar berkata, "Siapa bilang aku yang membiarkannya masuk? Adipati Surga adalah yang usil, dia menggantung bintang di langit untuk memandu jalan baginya, mengganggu mantra di hutan persik saya. Saya sudah menghancurkan bintang Adipati Surga sehingga dia tidak akan melirik." Qi Xiaoyu berkata, "Adipati Surga bahkan tidak bisa melindunginya namun dia masih gelisah." Yan Er dan gadis-gadis itu memindahkan set teh giok dan berdoa untuk membiarkan Qin Mu duduk. Qin Mu duduk tegak dan mengabaikan gadis-gadis manis itu. Dia juga mengabaikan teh yang dibawa ke mulutnya. Yan Er menyeruput teh dan menggerakkan mulutnya ke sisi wajahnya saat dia menatapnya untuk mengantisipasi. "Biksu Mingxin telah memberiku sutra hati yang bisa menenangkan diriku, bagaimana hasilnya?" Pemuda itu sedikit bingung dan dia merasa bahwa hati daonya telah menerima tantangan berat. Seluruh pikirannya penuh dengan bibir merah, jadi bagaimana mungkin ada kitab suci agama Buddha? Qin Mu buru-buru mengalihkan perhatiannya. Baru saja Qi Xiaoyu berkata Yan Er dan sisanya adalah burung pipit hijau yang diberikan Dewa Selatan kepada wanita di belakang layar. Dalam hal itu, hubungan kakak Jukwei dengan wanita di belakang layar ini tidak dangkal. Untuk bisa berteman dengan keberadaan seperti kakak Jukwei, dia tidak boleh terlalu rendah darinya. Kalau begitu, identitas wanita di balik layar ini hanya di ujung lidahku sekarang. Wanita di belakang layar membuat Yan Er dan gadis-gadis lainnya mundur sebelum meminta maaf. "Yan Er dan yang lainnya telah mengganggu Tuan Muda Qin, saya melihat Anda berkeringat karena kecemasan." Qin Mu memang berkeringat deras dari dahinya, namun, ketika Yan Er dan gadis-gadis lainnya pergi, ia kembali normal dan tidak lagi sakit dengan tenang. Dia berkata sambil tersenyum, "Aku tidak pernah berharap Dewa Merah menjadi murid kakak perempuan. Dewa Merah pernah mengejar kehidupan saya sebelumnya dan saya benar-benar lega telah menyelesaikan konflik ini dengannya." Sebuah urat nadi muncul di dahi Qi Xiaoyu dan dia berkata, "Tuan, saya tidak mengejar hidupnya, saya mengejar pengkhianat. Lebih jauh lagi, pria ini tidak dapat diandalkan seperti pengkhianat, selalu berbicara sembrono, tolong jangan percaya padanya. Dia dan pengkhianat itu telah menghancurkan malapetaka di 20 surga alam Buddha dan Buddha Brahma menggunakannya untuk membunuh kekuatan surga surgawi yang ditanam di sana. Sekarang, langit surgawi telah mengirim praktisi kuat lainnya untuk menangkap pengkhianat." Wanita di belakang layar berkata, "Tuan Muda Qin, Xiaoyu sebenarnya tidak memiliki niat buruk, jangan salahkan dia. Hidupnya agak bergelombang, dia tidak dihargai dalam lomba Phoenix dan dikendalikan oleh Ibu Pertiwi. Ketika putra Ibu Pertiwi menjadi Kaisar Surgawi dari Kaisar Langit Utara Surgawi, dia memilihnya untuk memasuki istana sebagai selirnya. Dia tidak punya pilihan selain untuk memberontak dan melarikan diri ke surga Kaisar Tinggi Selatan." Tatapan Qin Mu berbinar dan dia berkata,
dan ketika Kaisar Tinggi Selatan Langit Surgawi dikalahkan, dia kemudian tunduk ke langit surgawi ekstrateritorial. Qi Xiaoyu mengangkat alisnya tetapi dia tidak berbicara. Wanita di belakang layar tertawa dan berkata, ketika Xiaoyu masih muda, Dewa Selatan yang merekomendasikannya untuk belajar di bawah saya, dia adalah murid kami. Saya awalnya tidak ingin berurusan dengan urusan duniawi tetapi karena Dewa Selatan memiliki hubungan yang sangat dekat dengan saya, tidak baik bagi saya untuk menolak ketika dia bertanya secara pribadi, jadi saya membawanya sebagai murid. Tuan Muda Qin, tidak perlu curiga pada Xiaoyu. Sebenarnya, apa yang dia lakukan sebagian besar adalah ideku. Qin Mou berkata, kakak perempuan tersembunyi di pengasingan di sini tapi hatimu tidak di pengasingan, Anda masih memiliki beberapa pemikiran tentang keinginan untuk mengubah dunia luar melalui Dewa Merah. Namun, dengan pengkhianatan Dewa Merah yang berulang, dari Ibu Pertiwi ke Kaisar Tinggi Utara, dari Kaisar Tinggi Utara ke Kaisar Tinggi Selatan lalu ke surga seluar ekstrateritorial, akhirnya ke era pendiri Kaisar dan mengkhianati Buddha Sakra. Meskipun tidak baik bagiku untuk mengatakan apapun di depan Dewa Merah, aku sedikit membencinya dalam hatiku. Qi Xiaoyu berkata dengan acuh tak acuh, saya tidak peduli bagaimana Anda memandang saya atau bagaimana orang-orang di dunia memandang saya. Namun, bahwa Liu Ran adalah pengkhianat dalam cinta. Dia mengatakan saya telah mengkhianatinya dan itu memutarbalikkan kebenaran. Tidak hanya dia mengkhianati saya, tetapi dia juga mengkhianati Kaisar pendiri dan melarikan diri untuk menjadi seorang biarawan. Qin Mou sedikit mengernyit. Tentang Sakra Buddha, memang tidak banyak yang bisa dia katakan. Wanita di belakang layar berkata sambil tersenyum, Xiaoyu memang terlalu curiga tentang segala hal tetapi setiap sebab memiliki alasan. Tidak masalah apakah itu dari pandangannya atau dari pandangan Liu Ran, keduanya tidak melakukan kesalahan. Tuan Muda Qin tidak harus tegas pada mereka. Qin Mou menghela nafas dan berkata dengan muram, aku hanya merasa kasihan pada ras dewa pekerjaan surgawi. Sangat disayangkan bahwa mereka terjebak untuk mati di Paramita Ark dan hanya seorang anak yang berhasil keluar hidup-hidup. Saya kasihan bahwa satu-satunya anak yang masih hidup ini telah menjadi pandai besi tua pada akhirnya dan karena takut mengungkapkan hak kelahirannya, ia tidak punya pilihan selain memotong lidahnya, menjadi orang yang bisu. Ekspresinya meredup dan matanya menjadi bengkak ketika dia memikirkan penatua nakal di desa yang menyimpan apa-apa. Bisu adalah orang di desa yang paling menderita. Sejarah dan pengalamannya adalah yang paling menyedihkan tetapi Mute tidak pernah menangis sebelumnya, setidaknya tidak di depan penduduk desa. Dia selalu tersenyum dan mengungkapkan setengah lidahnya di mulutnya. Wanita di belakang penghalang berkata sambil tersenyum, dia benar-benar menerobos penghalang di luar hutan persik dan berjalan ke dalam hutan persik. Aku tidak punya pilihan selain menggunakan sebagian dari kekuatan sihirku untuk menjebaknya. Namun, dia sangat cerdas. Dia mengambil ruang yang diciptakan ketika saya menggunakan not sitar untuk menerima Qi Xiaoyu dan bergerak bersama dengan sitar not, dia sudah ada di surga ini. Jika kamu pergi menemukannya sendirian, kamu mungkin tidak dapat menemukannya, aku akan membiarkan Yan Er mengikuti kamu. Qin Mou mengucapkan terima kasih dan dia berdiri. Kakak perempuan disembunyikan di pengasingan di sini. Tetapi saat ini adalah jurang penderitaan di luar. Mungkin Anda punya 1001 alasan mengapa Anda tidak bisa keluar tetapi saya hanya punya satu alasan untuk terjun ke dalam bahaya. Wanita di belakang layar memutar kepalanya dan anting-antingnya berayun dengan lembut. Qin Mou mengungkapkan senyum dan dia berkata, saya tidak bisa mentolerir manusia diperlakukan sebagai ternak, saya tidak bisa mentolerir manusia diperlakukan sebagai orang bodoh, saya tidak bisa mentolerir mereka mati dalam ketidaktahuan. Saya benci agama Buddha memperlakukan dunia ini sebagai ilusi, saya membenci Dao Sekte karena tidak melakukan apa-apa. Saya perlu melakukan sesuatu sehingga saya tidak akan melawan nurani saya, bahkan jika saya harus mengorbankan tubuh ini, mengorbankan hidup saya tidak akan ragu, ini adalah tugas saya. Dia membungkuk ke tanah dan berdiri untuk berkata dengan sungguh-sungguh, aku tidak bisa melihat penampilan kakak sejati hari ini dan aku tidak tahu apakah aku akan pernah bisa melihatnya. Mungkin ketika kakak perempuan memikirkan saya lagi, saya mungkin sudah mati dalam pertempuran. Pamitan. Dia berbalik untuk berjalan keluar dari aula. Wanita di belakang layar tiba-tiba berkata, tunggu sebentar. Qin Mou berhenti di langkahnya dan wanita itu memanggil Qi Xiaoyu. Qi Xiaoyu berjalan ke belakang layar dan wanita itu menginstruksikannya. Qi Xiaoyu berjalan keluar dari layar dan datang ke Qin Mou, memegang sebuah gulungan di tangannya. Wanita di belakang layar berkata, Tuan Muda Qin, terimalah ini. Jangan membukanya dulu, lihatlah setelah kamu meninggalkan hutan persik. Qin Mou bingung dan menerima gulungan itu. Dia berjalan keluar dari istana. Di luar istana, gadis bernama Yan Er itu memegang lentera dan menunggunya. Dia menyeringai dan berkata, Tuan Muda, tolong ikuti saya. Qin Mou tersenyum kembali dan Yan Er mengeluarkan anggur dari suatu tempat untuk memberinya makan. Qin Mou buru-buru menggelengkan kepalanya. Kakak Yan Er, aku sudah kenyang, aku benar-benar kenyang.
Wajah Yan Er redup. Dia membawa lentera dan berjalan keluar dengan kecewa. Qin Mu tidak tahan melihatnya kecewa dan Yan Er menjadi bahagia lagi. Dia dengan cepat mengirim anggur ke mulutnya. Anggurnya sangat manis dan juga sedikit asam. Namun pada saat berikutnya, buah persik muncul di tangan Yan Er dan Qin Mu menggigit dengan wajah hitam. Di aula, mutiara bercahaya masih sangat cerah. Tuan dan murid itu tidak berbicara lama. Tiba-tiba, Qi Xiaoyu berkata, "Mengapa Tuan tidak menemuinya?" Wanita di belakang layar terdiam sesaat dan tersenyum pahit. "Aku sekarang lumpuh, jadi kenapa aku harus bertemu dengannya? Dia telah mengambil lukisan saya sehingga dia akan mengerti pertemuan hari ini di masa depan." Pertemuan di hutan persik ini hanya pertemuan kebetulan. Dia tidak pernah memikirkan apa yang terjadi dengan aliansi surga yang telah dia ciptakan. Aliansi surga dari dulu masih aliansi surga, tetapi orang-orang telah lama berubah. Qin Mu mengikuti Yan Er dan menutup mulutnya dengan erat. Dia bersikeras tidak mengambil makanan lagi darinya, tidak peduli betapa sedihnya penampilannya. Bahkan ketika dia menggunakan mulutnya, dia juga mengabaikan godaan dan memiliki tampilan yang sangat tegas. Yan Er tidak berdaya dan mengabaikannya dengan marah. Akhirnya, Qin Mu menemukan Blind yang berkeliaran di kedalaman hutan persik. Buta kagum pada kedatangannya dan bertanya kepadanya. Qin Mu berbicara tentang pertemuannya di istana dan berkata, "Kakek buta, kamu telah terjebak di sini selama sebulan, penguasa hutan persik tidak akan bertemu denganmu, mari kita pergi." Blind berkata, "Aku tidak bisa menemukan jalan keluar." "Jangan khawatir, penatua, aku tahu jalannya." Yan Er menyeringai padanya dan matanya bersinar. Dia mengeluarkan buah persik merah terang dan bertanya, "Penatua, apakah Anda makan buah persik?" Blind mengucapkan terima kasih, hanya untuk melihat gadis ini mengirim buah persik ke mulutnya. Buta tidak bisa menahan kebingungan. Mengapa gadis ini begitu penuh perhatian? Qin Mu menghela napas lega dan berpikir untuk dirinya sendiri. Kakek buta sedang dalam perjalanan. Untungnya ada kakek buta di sampingku, ini menyelamatkanku dari masalah. Ketika Yan Er membawa mereka keluar dari hutan persik, langit di luar sudah berubah cerah. Perut buta sudah bengkak dari makanan yang diberi makan oleh gadis ini dan tidak bisa makan lagi. Namun, karena Yan Er terlalu penuh perhatian, dia tidak bisa mengambilnya ketika dia mencoba menggunakan mulutnya sehingga dia hanya mengambil makanan darinya untuk dikunyah. Dia begitu banyak sehingga urat-urat keluar dari kepalanya. Qin Mu berjalan keluar dari hutan dan segera membuka lukisan itu. Sinar matahari menyinari lukisan dari timur. Dalam lukisan itu ada seorang wanita berdiri di bawah sinar bulan, itu damai namun syarat duka. Lukisan ini dikerjakan sendiri oleh Qin Mu. Qin Mu menggulirkan kembali lukisan itu dan memasukkannya ke dalam karot taotie-nya diam-diam. Dia berbalik dan menatap hutan persik. "Yang Mulia Yu, kita akan bertemu lagi di masa depan." Yan Er bergegas mondar-mandir di hutan persik dan dia tiba-tiba berubah menjadi burung pipit hijau untuk terbang dengan sayapnya. Setelah beberapa saat, burung gereja hijau kembali ke Qin Mu dan Blind. Dia mendarat dan berubah menjadi tangisan Yan Er. "Aku tidak bisa kembali lagi, Dewi tidak menginginkanku lagi." Qin Mu tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Dalam hal ini, Sister Yan Er dapat mengikuti kita dan melakukan perjalanan di dunia fana." Mata Yan Er menyala dan dia membalik tangannya untuk mengambil buah persik. Blind buru-buru pergi dan melarikan diri ke kejauhan. Dia berteriak, "Muer, aku tidak tahan lagi, kamu perlahan bisa menikmatinya." Qin Mu memakan buah persik dengan wajah cemberut saat dia berjalan ke Dao Sekte Akademi. Dia berbalik dan melihat ke belakang, ribuan mil bunga persik tetap ada, bunga-bunga bergoyang dalam angin musim semi. Gadis-gadis di hutan persik juga tetap bersembunyi di pengasingan. Qin Mu tahu bahwa Yang Mulia Yu tidak akan tetap di hutan ini selamanya. Jika ada saat yang tepat, dia pasti akan keluar dari pengasingan. Hutan bunga persik adalah surga yang istimewa, ia ada di alam primordial. Ini berarti bahwa Yang Mulia Yu masih menanggung keengganan untuk meninggalkan dunia sekuler. Dia memiliki keinginan untuk kembali, dan dia belum sepenuhnya terputus dari emosi dunia. Dia mengambil Qi Xiaoyu sebagai murid adalah bukti dari ini. Sebagai muridnya, Qi Xiaoyu akan memasuki dan melakukan perjalanan dunia sekuler atas namanya, dia melambangkan keinginan Yang Mulia Yu untuk kembali ke dunia sekuler. Yang lebih aneh lagi, Qi Xiaoyu direkomendasikan kepada Yang Mulia Yu oleh Dewa Selatan Juque, dan dia juga bisa dianggap sebagai murid Dewa-Dewa Selatan Juque. Karena itu, ini adalah situasi yang menarik. Qi Xiaoyu adalah murid Dewa Selatan dan Yang Mulia Yu. Keduanya telah melatihnya dengan baik, memungkinkannya untuk menjadi praktisi kuat Kaisar Tahta. Setelah mengalami beberapa pengkhianatan, dia tumbuh dari pemimpin ras Phoenix di bawah Ibu Pertiwi menjadi Dewa Merah dari Surga Selatan. Blind tidak kembali ke Akademi Dao Sekte, sepertinya dia takut pada Nona Yan Er dan karenanya memutuskan untuk melarikan diri. Dao Master Lin Xuan mengucapkan terima kasih, Master Sekte, tolong jangan khawatir. Kemana Anda ingin pergi setelah meninggalkan Istana Dao? Aku bermaksud untuk pergi ke Akademi River Lee, Akademi Kota Giok,
Akademi River Tom, Imperial College, dan akademi lain untuk melihat dan mempelajari hasil reformasi selama beberapa tahun terakhir. Dao Master Lin Xuan menjawab, khawatir, kultus guru, apakah Anda menemukan sesuatu yang luar biasa ketika Anda memasuki hutan persik? Yang ada di dalam hutan persik adalah temanku, mereka tidak punya niat buruk. Qin Mu tidak menjelaskan lebih lanjut. Dalam beberapa hari mendatang, Dao Master harus mengirim orang untuk mulai mengumpulkan manusia dari seluruh dunia. Kita harus siap ketika kedua ibu pertiwi bertindak lagi. Akan berjasa jika lebih banyak orang bisa diselamatkan. Qin Mu pergi. Dao Master Lin Xuan memandang ke hutan persik dan berpikir, seorang teman lama Master Sekte Qin? Dia tentu memiliki banyak teman. Qin Mu meninggalkan Akademi Sekte Dao dan menuju ke perbatasan selatan. Biji persik menggantung di seluruh kepala naga kilin. Naga kilin merasakan bahwa gadis di samping Master Sekte masih mengiris buah persik dan memberinya makan. Qin Mu begitu penuh sehingga ia melepaskan sendawa kontinu. Setelah akhirnya menyelesaikan simpanan persik Yan Er, dia menghela nafas lega. Tidak ada lagi yang bisa memberiku makan, kan? Yan Er dengan cepat berkata, aku cepat, aku akan terbang kembali ke hutan persik dan memetik lebih banyak untukmu, kamu tidak perlu menunggu untukku. Qin Mu segera memegang tangannya dan memohon, adik yang baik, tolong berhenti memberi saya makan. Saya benar-benar tidak bisa makan lagi. Aku akan membuatkanmu pil semangat, kamu bisa memberinya makan. Naga kilin, kilin air, dan Yang Mulia Yu mengungkapkan ekspresi antisipasi. Qin Mu meramu lebih dari selusin kuali pil semangat dalam satu tembakan, mengkategorikannya dan mengaturnya dengan hati-hati. Dia menunjuk Yan Er mana yang untuk kilin naga, yang untuk kilin air, dan mana yang cocok untuk Yang Mulia Yu, yang menyatakan, jangan memberi mereka makan berlebihan, mereka akan menjadi gemuk. Yan Er mengambil pil semangat dengan penuh semangat. Hanya Tuhan yang tahu di mana dia menyimpannya, tetapi mereka akan muncul kembali di tangannya dengan flip telapak tangannya. Dia melompat di antara naga kilin dan kilin air, memberi makan mereka bertiga sibuk. Kebahagiaan memenuhi hatinya, dan dia merasakan kepuasan yang belum pernah dia alami sebelumnya. Qin Mu menyaksikan adegan ini dan meringis. Tidak akan lama sebelum mereka bertiga tumbuh seperti bola. Ramuan roh di tas Taoti saya juga habis, kita harus menemukan kota untuk mampir dan mengisi kembali ramuan itu. Hari-hari berlalu, dan Qin Mu telah sepenuhnya menggunakan ramuan rohnya. Kerajaan perdamaian abadi pada hari ini terlalu luas. Qin Mu tidak dapat menemukan kota di sepanjang jalan, sehingga mereka hanya bisa terus bergegas sepanjang perjalanan mereka. Yan Er tidak bisa duduk dengan tenang sekarang karena dia tidak lagi bisa memberi makan mereka. Qin Mu dengan cepat meyakinkannya, hanya dalam 10 hari, kita akan mencapai Akademi Sungai Li. Di sana, kita akan dapat membeli lebih banyak herbal. Saudari Yan Er, tolong tahan dengannya sedikit lebih lama. Setelah beberapa hari, Yan Er tidak tahan lagi. Dia berubah menjadi burung gereja hijau kecil dan terbang ketika dia berteriak, aku akan pergi mencari makanan, pergi tanpa aku akan menyusulmu segera. Qin Mu tidak dapat menghentikannya tepat waktu. Dia hanya bisa menonton ketika burung gereja hijau kecil dengan cepat terbang ke pegunungan ilahi yang tak terbatas dan menghilang di tengah-tengah sinar ilahi. Qin Mu tidak punya pilihan selain membiarkan naga kilin melanjutkan perjalanan mereka. Segera setelah itu, langit tiba-tiba gelap. Kelompok itu mengangkat kepala hanya untuk melihat seekor burung besar dengan sayap hijau menukik. Sayapnya membentang bermil-mil, dan memiliki cakar tajam yang tampak seolah-olah ditempa dari logam dan batu. Mencengkeram cakarnya adalah Dewa Iblis yang tampak tangguh. Dewa Iblis itu tingginya lebih dari 100 meter dan sepertinya setengah dewa yang kuat. Namun, sekarang setelah dia ditangkap dan diimobilisasi oleh burung hijau, dia mengenakan ekspresi sedih, seolah-olah hanya menunggu kematian datang. Kelompok itu tercengang oleh pemandangan ini. Suara Yan Er muncul dari paruh burung hijau, dia berteriak, saya menemukan makanan. Lemak naga, Anda memiliki selera makan terbesar. Buka mulutmu, aku akan menjatuhkan ini ke mulutmu. Naga kilin membuka mulutnya, tetapi setelah menyadari bahwa dia tidak akan mampu menahannya, dia menggelengkan kepalanya dengan cepat. Sister Yan Er, saya makan pil roh, bagaimana saya bisa makan daging? Lagi pula, Dewa Iblis ini masih hidup, belum matang. Burung hijau melipat sayapnya dan mendarat, menggulingkan Dewa Iblis di punggungnya dengan satu cakar tajam. Tunggu, sebentar lagi akan dimasak. Dia membuka paruhnya, api ilahi mengamuk di mulutnya, siap untuk memanggang Dewa Iblis ini dengan baik. Semua orang tercengang dengan hal ini. Naga kilin memandang ke arah Qin Mu. Kepala Qin Mu mulai sakit saat dia segera menjawab, Kakak Yan Er, kita tidak makan ini. Burung hijau dengan bingung melepaskan Dewa Iblis dan berkata, ini sangat lezat. Ketika saya masih muda, saya banyak makan ini. Kenapa kamu tidak mencobanya? Dewa Iblis menggigil ketakutan, berbaring rata di tanah dan tidak berani bergerak sedikit pun. Qin Mu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dewa dan setan bukan bagian dari makanan kita. Saudari Yan Er,
Anda tidak perlu menyia-nyiakan upaya Anda untuk jatah kami. Tatapan Dewa Iblis berkedip ketika dia mencoba untuk menyelinap pergi. Hampir segera, ia ditangkap oleh salah satu cakar burung hijau. Dengan ragu, burung hijau bertanya, kamu benar-benar tidak mau memakan ini? Qin Mu, Yang Mulia Yu, dan naga Kilin menggelengkan kepala bersamaan. Kilin air ragu-ragu. Dia memiliki keinginan untuk makan, tetapi karena tuannya juga menggelengkan kepalanya, karena tidak dapat menyimpang, dia tidak punya pilihan selain menggelengkan kepalanya dalam konsensus, berpikir pada dirinya sendiri, sayang sekali, saya tidak pernah memiliki kesempatan untuk makan para dewa dan setan sebelumnya. Burung hijau mematuk Dewa Iblis, mengangkatnya dan menelannya ketika kelompok itu menyaksikan dengan ketakutan. Dia berubah kembali menjadi gadis mungil berpakaian hijau dan melompat ke atas kepala Kilin naga dengan murung. Keringat dingin menggulung dahi naga Kilin dengan deras ketika dia berpikir, di mana tepatnya Master Sekte menculik gadis ini? Betapa tangguh dan brutalnya. Tak lama kemudian, gadis berpakaian hijau itu terbang lagi dan membawa kembali banyak buah untuk dimakan. Meskipun naga Kilin dan Kilin air tidak suka makan buah-buahan, mereka tetap memaksakan diri. Akhirnya, mereka mencapai Akademi Sungai Li. Itu terletak di dekat Laut Selatan, dan hanya beberapa gunung ilahi jauhnya adalah wilayah yang selamat dari Crimson Light yang tersisa. Mereka adalah ras yang sangat kuat, dan dengan demikian, daerah ini sangat tenang. Qin Mu pergi untuk bertemu dengan Kanselir Bashan, dan tepat ketika dia menyatakan alasannya untuk mampir, dia mendengar rengekan banteng hijau yang menyedihkan, yang dipukuli oleh Kilin naga. Qin Mu pura-pura tidak mendengarnya, hanya mendengar Kilin air mengalahkan banteng hijau kali ini. Yang Mulia Yu duduk di depan Kanselir Bashan dengan sabar, juga berpura-pura tidak mendengar apa-apa. Kanselir Bashan bergegas pergi dan menangkap Kilin naga dan Kilin air memukuli banteng hijau bersama-sama. Wajahnya menjadi gelap, dan dia berbalik dengan marah. Junior Brother, cepat dan hentikan pertarungan ini. Qin Mu dan Yang Mulia Yu segera mencaci mereka dan memisahkan mereka. Banteng hijau itu merangkak dan berteriak, tunggu saja. Saya akan meminta ayah baptis saya untuk datang. Kamu sebaiknya tetap di sini. Dengan itu, dia pergi dengan marah. Naga Kilin dan Kilin air berdiri, meletakkan tangan mereka di pinggang mereka dan tampak bangga pada diri mereka sendiri ketika mereka menjawab, tidak ada bedanya jika kamu meminta ayah baptismu untuk datang, bahkan jika kamu meminta kakekmu untuk datang, kami masih akan memukulmu. Saya sudah lama menemukan banteng ini merusak pemandangan. Selalu memegangi peoni itu di mulutnya dan mengerutkan hidung bantengnya ke langit. Kanselir Bashan menghela nafas lega, beralih ke Qin Mu. Kamu mungkin tidak tahu ini, tapi Akademi Sungai Li berbeda dari akademi lain. Kami terbagi menjadi berbagai keterampilan dan faksi di sini. Ada fraksi teknik pertempurananku dan fraksi alam Kanselir Yu Zhaoqing, bahkan putra merah dewa-dewa fraksi penciptaan turun untuk memberikan pelajaran. Beberapa hari ini, guru surga pisau dan seni bela diri surgawi guru di sini bersama-sama untuk membantu menempa pertahanan kota dan mengajarkan seni bela diri dan keterampilan pisau. Kakek Jagal dan guru bela diri seni bela diri Guanca ada di sini. Qin Mu sangat senang mendengar berita ini. Tiba-tiba, dia teringat sesuatu dan menyelidiki, jadi siapa sebenarnya ayah baptis banteng hijau itu? Suara naga Kilin dan Kilin air memanggil keluar ruangan. Naga Kilin berteriak, Kakak Sanduo, aku tidak tahu dia putra baptismu. Tolong berhenti memukul saya. Kakak senior Sanduo, apakah Anda ingat bagaimana kami merokok bersama pipa air? Kakak, selamatkan saya. Saat mereka mendengarkan keributan, sosok putih melintas. Seorang gadis muda berusia 8 hingga 9 tahun berlari masuk dan langsung menuju ke arah Qin Mu, ekor rubah putihnya meliuk-liuk di belakangnya. Dia tiba-tiba berlari ke sisi Qin Mu, mengitarinya saat dia berubah menjadi rubah putih dan naik ke atas bahunya. Beberapa ekornya melilit lehernya, dan dia naik ke kepalanya, akhirnya menutupi seluruh wajahnya dengan sisa ekor putih berbulu. Linger! Qin Mu senang dan memetik rubah kecil dari kepalanya. Tepat ketika dia akan melihatnya, rubah putih muncul dari tangannya dan naik kembali ke kepalanya dengan ekornya di wajahnya lagi. Berhentilah bermain-main, Linger, aku sudah menduga bahwa itu kamu. Qin Mu menurunkannya lagi, dan rubah putih sekarang lebih berperilaku. Dia membungkus ekornya di lengannya, membentuk sarang di dadanya sebelum dia berbaring dengan nyaman. Tubuhnya meringkuk, dan dia berkedip padanya dari waktu ke waktu, menatap wajah Qin Mu dengan mata hitamnya yang berkilau. Rubah kecil itu tampak sangat menawan saat dia berkedip. Tuan muda, serunya. Qin Mu memberi suara pengakuan. Hu Linger memanggilnya lagi, dan Qin Mu merespons lagi. Terjamin, rubah putih kecil itu menyipitkan matanya dan pura-pura tidur, mengangkat ekornya yang berbulu dengan diam-diam untuk menggelitik dagu Qin Mu. Di samping mereka, Yaner sangat senang melihat Linger, melepaskannya dari lengan Qin Mu. Dengan cepat, Hu Linger melarikan diri dan merangkak kembali ke dalam pelukannya. Yaner membawanya lagi, dan tepat ketika Hu Linger akan melarikan diri lagi, pil roh dimasukkan ke dalam mulutnya.
Seketika, dia berhenti bergerak dan menundukkan tangan Yan Er. Kanselir Bashan berkata, Hu Ling Er sekarang bertanggung jawab atas Fakultas Iblis Akademi Sungai Li. Begitu Anda melangkah keluar dari pintu ini, tempat dengan suasana paling kotor di dalam akademi adalah fakultas. Namun, karena Hu Ling Er memiliki lingkaran teman yang luas, dia berhasil mengundang orang-orang seperti Fox Immortal, White Immortal, Senior Tiger, Grandmaster, dan Raja Surgawi Ming Du Ge untuk turun dan memberikan pelajaran. Sekarang Fakultas Iblis jauh lebih makmur dibandingkan dengan fakultas lain. Satu hal tentang dia adalah bahwa Kanselir Hu menyukainya ketika orang memanggilnya kakak. Beginilah Ling Er. Sapi hijau dan Fatih Dragon adalah adiknya yang disumpah. Qin Mu tidak tahu bagaimana harus bereaksi terhadap ini. Dia memandang ke samping pada rubah kecil yang bersarang di lengan Yan Er, menghitung masing-masing dan setiap helai ekor Hu Ling Er. Ekornya menari-nari dengan penuh semangat, menyilaukan matanya. Bahkan setelah menghitung untuk waktu yang lama, dia masih tidak dapat melihat dengan tepat berapa banyak ekor yang dia miliki. Sejujurnya, Raja Surgawi Ming Du Tianshu adalah saudara lelakinya yang disumpah. Fatih Dragon, juga, bersumpah bersaudara dengan Raja Surgawi ini. Hubungan Raja Langit dengan Ling Er sebenarnya jauh lebih baik daripada dengan Fatih Dragon karena dia juga suka minum. Qin Mu tercengang. Aku tidak berharap Ling Er bisa mengundang Grandmaster untuk datang ke sini dan memberikan pelajaran. Kanselir Bashan menampar pahanya dengan keras. Saya masih bertanya-tanya mengapa Raja Surgawi Ming Du terus datang ke tempat saya. Saya pikir itu karena dia mengagumi saya, tetapi pada kenyataannya, dia hanya tertarik dengan anggur saya. Kanselir Hu bahkan berhasil mengundang Xing An ke Akademi Sungai Li untuk memberikan kelas, meskipun itu hanya untuk beberapa pelajaran. Saya pikir orang-orang terkenal ini tidak akan diterima oleh akademi lain. Hanya Akademi Sungai Li saya yang cukup berpikiran terbuka untuk memungkinkan para kultivator yang tidak ortodoks ini datang dan mengajar. Qin Mu tetap diam, berpikir untuk dirinya sendiri, Akademi Sungai Li Senior Brother Bashan memang yang paling kacau di antara rekan-rekannya. Sebelum dia mencapai Akademi Sungai Li, Qin Mu sudah memperhatikan dari jauh bahwa langit di atas Akademi Sungai Li diselimuti oleh fenomena kacau. Roh-roh akut, seperti harimau ganas menuruni gunung, gajah putih yang menginjak-injak lautan, atau berburu mangsa elang untuk mangsa, para praktisi bela diri dapat diamati. Demikian pula, Qin Mu bisa melihat penampakan iblis yang menakutkan disulap oleh para ahli dari jalan setan, awan iblis dipanggil oleh para ahli dari ras setan, energi pedang dari para ahli pedang, dan bahkan awan ajaib yang dibentuk oleh para ahli mantra. Bashan mengatakan bahwa Fakultas Iblis memiliki atmosfer yang busuk, tetapi sebenarnya seluruh Akademi Sungai Li yang memiliki atmosfer yang busuk. Namun itu juga berkat ini bahwa berbagai seni dan keterampilan ilahi dapat bersentuhan dan bahwa aliran pemikiran yang berbeda dapat dibagikan. Setelah Qin Mu tiba di Li River Academy, dia sudah menyadari bahwa ini adalah akademi paling liar di sekitar. Dia telah menyaksikan tidak kurang dari selusin perkelahian besar dan kecil di sepanjang jalan menuju akademi sendirian. Direktorat dan kanselir tidak peduli dengan ini. Bahkan, mereka bahkan menyemangati mereka, dengan bangga pada pertarungan yang dimenangkan oleh murid-murid mereka sendiri. Tatapan kanselir Bashan berkedip, dan dia melanjutkan, Saudara muda, Anda datang ke sini untuk belajar, jadi Anda harus tahu bahwa hanya mendengarkan ceramah bukanlah cara terbaik untuk mendapatkan pengetahuan. Qin Mu menjawab dengan, oh, dan dengan rendah hati bertanya, kakak senior, apa cara terbaik? Kanselir Bashan tertawa kecil. Tentu saja, dengan bertarung habis-habisan. Berbagai fakultas di Akademi Sungai Li saya semuanya selesai. Reformasi Kekaisaran Perdamaian Abadi tidak dirintis oleh Imperial College. Imperial College terlalu ortodoks, mereka terlalu berhati-hati dalam pengembangan keterampilan dan seni ilahi karena takut menyinggung kaisar. Di sini, surga tinggi, dan kaisar jauh, Kaisar Yanfeng tidak memiliki yurisdiksi atas tempat ini. Dengan demikian, seni bela diri dan seni ilahi dari segala jenis dapat dikembangkan secara bebas di sini di Akademi Sungai Li. Kanselir Bashan berdiri, dengan lembut menggoyang-goyangkan mantelnya dan memperlihatkan dadanya yang lebar dan tubuh berotot. Dia melanjutkan dengan tenang, fungsi dari setiap seni atau keterampilan ilahi hanya dapat dinilai setelah digunakan dalam pertempuran nyata. Jika Anda datang ke Akademi Sungai Li untuk mencari ilmu, Anda secara alami diharapkan untuk bertarung melalui berbagai fakultas setidaknya sekali. Qin Mu mengungkapkan kekhawatirannya. Berjuang melalui fakultas? Itu bukan ide yang sangat bagus, bukan? Kanselir Bashan menatapnya dengan jijik. Saudara muda, apakah kamu takut? Qin Mu mengangguk kuat-kuat, menghela nafas. Yan Er suka memberi makan orang lain, dan dia telah mengosongkan simpanan obat rohku. Saya mengisi kembali stok sekali dalam perjalanan ke sini, dan bahkan itu hampir habis. Jika aku melukai kanselir dan direktorat Akademi Li River, aku tidak punya apa-apa lagi untuk menyembuhkanmu. Kanselir Bashan mengepalkan tinjunya begitu keras hingga tulangnya berderit keras.
Dia tertawa lagi. Junior brother telah membaik lagi setelah bertahun-tahun di luar sana. Anda berbicara dengan lebih berani sekarang, dan bahkan pernapasan Anda lebih berat. Nafas Qin Mo melemah, dan dia menjawab dengan lemah, saya jelas tidak sebagus saudara senior. Kakak senior telah lama menembus jembatan ilahi dan menjadi dewa. Saya baru saja membuka harta karun surgawi-surgawi. Aku bahkan tidak tahu berapa lama lagi aku harus berkultivasi untuk naik ke istana celestial. Saya tidak berani mengklaim lebih baik dari Anda, kakak senior. Kanselir Bashan melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa. Aku tidak sekeras kamu. Anda adalah penguasa, dan Anda lebih rajin daripada saya. Aku pasti tidak bisa menang melawanmu dalam pertarungan. Paling-paling, aku hanya bisa mengalahkanmu setengah mati. Qin Mo meregangkan tubuhnya, raungan naga muncul dari dalam dirinya. Dia tertawa. Kakek tukang daging ada di sini. Bagaimana dia bisa tahan melihat saya memukul gigi dari murid favoritnya? Guru Heaven Knife tentu tidak akan membiarkan saya mengalahkan Anda tanpa alasan. Orang tua itu akan mengambil pisaunya dan mendatangi saya jika dia melihat saya memukuli Anda sampai Anda tidak bisa bergerak. Mereka berdua terus berbicara dan berjalan keluar. Qin Mo mengeksekusi Overlord Body Tree Elixir teknik dan melonggarkan tubuhnya. Kanselir Bashan menghunuskan pisau tirannya, memegangnya di depannya saat dia membuka mulutnya untuk melepaskan Fierce Tempest untuk memperbaiki bilah ilahinya. Yan'er berkedip ketika dia melihat mereka berjalan keluar dari pintu. Hu Ling-er dengan cepat melompat keluar dari lengannya, berubah menjadi seorang gadis muda saat dia menyentuh tanah. Pada saat yang tepat dia membuka mulut untuk berbicara, Yan'er meletakkan pil semangat di dalamnya. Tuan muda pergi berkelahi? Bisakah dia menang? Yan'er terus memberinya makan dan berkata, pria lain itu sangat tangguh, roh primordialnya telah dikembangkan ke tingkat yang kuat. Hu Ling-er mengunyah pil roh dengan berisik. Tuan muda juga tangguh, akan sulit bagi Kanselir Bashan untuk menyakitinya dengan buruk. Bisakah pil roh ini dibuat kosong? Jika setiap pil semangat diresapi dengan anggur yang baik, rasanya akan lebih baik. Yang Mulia Yu berjalan menghampiri mereka, dan tepat ketika dia membuka mulutnya, Yan'er memberinya pil semangat. Yang Mulia Yu bergumam dengan suara teredam, tambahkan anggur ke dalam pil semangat? Akankah rasanya enak? Hu Ling-er meliriknya dan tersenyum. Jadi kamu adalah Lan Yutian, Tuan Muda Lan? Saya mendengar tentang Anda ketika saya mengunjungi ibu kota. Anda adalah adik Tuan Muda, jadi mengapa nama keluarga Anda Lan? Pil semangat yang diresapi dengan anggur pasti akan terasa enak. Saya belum memakannya seperti itu. Biasanya, saya akan memakan pil semangat ini di piring, memasangkannya dengan anggur. Saudara senior Sanduo mencobanya dan setuju bahwa itu baik. Saya merasa bahwa menanamkan anggur dalam pil semangat pasti akan membuatnya terasa lebih enak. Yang Mulia Yu ingin sekali mencobanya sendiri. Ketika mereka bertiga muncul dari aula, Qin Mo dan Kanselir Bashan sudah mulai bertukar pukulan di luar. Keduanya bertarung langsung ke langit. Kanselir Bashan adalah pendiri perpaduan teknik pertempuran dan mantra. Reformasi politik di Kekaisaran Perdamaian Abadi juga dapat dikaitkan sebagian dengannya. Bertahun-tahun, ketika seni ilahi di Eternal Peace Empire tumbuh secara eksponensial, teknik dan keterampilan pertempuran Kanselir Bashan meningkat lebih dramatis. Dia menyembunyikan seni ilahi dalam teknik pisaunya, pisau tirannya penuh dengan kekuatan besar dan aura yang mendominasi. Kanselir Bashan bertukar antara markas dekat dan melakukan serangan jarak jauh terhadap Qin Mo dengan hampir tanpa kesulitan. Dia juga sangat kuat, memaksa Qin Mo keluar hampir 100 yard dengan setiap serangan sebelum dia bahkan bisa menstabilkan dirinya sendiri. Kanselir Bashan menekan keras Qin Mu, teknik pisaunya terus berubah. Kadang-kadang itu diliputi oleh api ilahi, dan di kemudian hari, itu menimbulkan guntur surga. Serangan pisaunya akan menyebabkan kilatan meledak ke lautan cahaya, dan menebas dengan gelombang pisaunya dapat menyebabkan ledakan magnet. Qin Mo memiliki pertarungan yang sangat sulit, dipaksa mundur dengan setiap pukulan. Di dalam Akademi Sungai Li, Niu Sanduo dan Banteng Hijau berhenti memukuli kilin naga dan kilin air. Mereka memandang ke langit dan memuji, keterampilan pisau yang hebat, seni ilahi yang menakjubkan. Kanselir Bashan sangat mengesankan. Dia berhasil menyeimbangkan perpaduan teknik pertempuran dengan mahir. Jika dia menggunakan ini pada seni ilahi dari jalur bela diri, dia pasti akan bisa membuat jalur seni bela diri menjadi lebih kuat. Banteng Hijau meletakkan kedua kuku di pinggulnya, berseru dengan bangga, tuanku yang tua mengalahkan tuanmu, ayah baptisku memukulmu sampai kamu menangis. Fatih Dragon, mari kita lihat bagaimana kamu akan melawan aku di masa depan. Petani tua dan jagal berjalan mendekat, mengangkat kepala untuk melihat pertarungan. Petani tua itu berkata, muridmu cukup cakap, tetapi dia akan kalah dalam pertarungan ini. Yu Zhaoqing berjalan mendekat, berpakaian kepala ke kaki dalam warna-warna cerah dan bersemangat. Dia memandang ke langit dan berkata, guru bela diri seni bela diri, mengapa Anda membuat komentar seperti itu?
Perpaduan teknik pertempuran Kanselir Bashan dapat dikatakan tak tertandingi di Eternal Peace Empire. Jika kita hanya membandingkan kekuatan belaka di antara para dewa, dia hampir tiada tara. Saya telah melihatnya bertarung dengan Senior Tiger, dan bahkan Senior Tiger tidak dapat mengalahkannya. Tukang daging mulai menjelaskan, sudah pasti tidak mudah baginya untuk sampai sejauh ini dengan perpaduan teknik pertempurannya. Namun, bahkan lebih sulit untuk memasuki jalan dengan keterampilan pisau, seni bela diri, dan seni ilahi sama sekali. Bahkan sebagai pendiri perpaduan teknik pertempuran, bakatnya masih kalah dibandingkan dengan putri ke-6 keluarga Ling. Selama Muer mengeksekusi seni ilahinya, Kanselir Bashan akan dikalahkan. Petani tua itu berkomentar, dia terlalu serakah. Sudah sangat jarang untuk dapat memasuki jalan dengan satu atribut, apalagi ketiganya. Mengabaikan yang lainnya, sudah jarang bisa memasuki jalan dengan seni bela diri. Anak Qin adalah salah satu contoh dari mereka yang berhasil. Saat dia berbicara, suara gemerincing terdengar. Ada beberapa orang yang naik gunung sekarang. Seorang pemuda tampan berdiri di atas peti yang memiliki 6 kaki tumbuh darinya dan naik gunung semudah dia berjalan di tanah yang datar. Tepat di belakang peti yang aneh ini adalah seorang pemuda berkaki rusa yang sedang berjalan bersama seorang remaja berpakaian ungu. Xing'an. Tukang daging mendengus dingin, bilah ilahinya terhunus dengan suara yang tajam. Dada berlari kencang dan berhenti tiba-tiba di depan semua orang. Pemuda di peti terus menonton pertempuran di awan, hanya menarik pandangannya ketika dia mendengar suara pedang. Dia berbicara dengan tenang, Heaven Knife, kau bukan tandinganku. Tukang daging tertawa terbahak-bahak. Dulu, aku bertanya-tanya siapa yang berhasil membuatmu berlari dengan kesal? Rumor mengatakan bahwa Anda pergi ke Laut Selatan untuk memohon Crimson Light Son of God untuk menggunakan seni ilahi penciptaan untuk menyegarkan tubuh Anda. Anda tidak perlu lagi mencuri tubuh orang lain? Apakah tubuh Anda baru saja tumbuh? Saya tidak akan mengambil keuntungan dari Anda. Jika Anda ingin membalas dendam, jangan ragu untuk mencari saya kapan saja. Xing'an menggelengkan kepalanya. Aku tidak tertarik padamu. Saya di sini untuk melihat Master Sekte Qin, tubuh yang menarik. Pandangannya mengungkapkan pandangan fanatisme saat ia terus menatap ke atas pada Qin Mu, yang masih dalam pertempuran dengan Kanselir Bashan. Crimson Light Son of God berjalan mendekat dan tersenyum. Jangan salah paham, Heaven Knife. Xing'an hanya ada di sini karena ia memiliki masalah yang sulit, ia ingin diselesaikan oleh Master Sekte Qin untuknya. Wawasannya tentang teknik penciptaan setara dengan saya, dan dia sebelumnya datang ke Laut Selatan untuk berkonsultasi dengan saya tentang hal itu. Meskipun saya membantunya untuk menyelesaikan sebagian masalahnya, ia masih merasa bahwa tubuh yang direform ini memiliki beberapa kekurangan. Dia memutuskan untuk keluar dan mencari Master Qin setelah saya mengatakan kepadanya bahwa Master Qin adalah ahli sejati dalam semua hal mengenai teknik penciptaan. Xing'an menambahkan dengan acuh tak acuh, di jalur penciptaan, Master Sekte Qin tidak ada duanya. Setelah dia, saya nomor 2 dengan Crimson Light Son of God. Crimson Light Son of God tersenyum tipis dan tetap diam. Senyumnya mengungkapkan kesombongannya, jelas, dia tidak setuju dengan Xing'an. Dia tidak menyadari bahwa aku hanya rendah hati ketika aku mengatakan kita setara. Namun, memang benar bahwa aku tidak dapat menyelesaikan masalahnya. Hanya anak Youdu yang bisa membantunya. Di langit, Qin Mu masih bertempur dalam kekalahan. Kanselir Bashan merasa pertempuran berjalan lancar, dia tidak bisa membantu tetapi mengeluarkan serangkaian lolongan. Dia ingin menunjukkan semua yang dia kuasai di masa hidupnya. Sebagai Kanselir Besar Akademi Li River, setiap keuntungan dari reformasi di dalam akademi secara alami akan melewatinya. Kanselir Bashan dibatasi oleh keterampilan dan seni ilahinya sendiri, memukul kemacetan dalam kemajuan, ia dengan demikian sangat ingin menguasai seni ilahi lainnya, berharap memanfaatkannya untuk membantunya mencapai terobosan pribadinya. Namun, lawan yang layak sulit didapat. Kali ini, memiliki Qin Mu yang berkulit tebal dan tahan terhadap pukulan akhirnya memungkinkan Kanselir Bashan untuk sepenuhnya dan memuaskan menunjukkan semua keterampilan dan teknik yang telah dia kuasai sejauh ini. Qin Mu ada di sini untuk mempelajari hasil reformasi di Akademi Sungai Li, namun dia sekarang hanyalah alat bagi Kanselir Bashan untuk mengasah keterampilannya, yang memungkinkannya untuk secara bebas melaksanakan keterampilan dan seni ilahi. Selain itu, kemampuan Qin Mu untuk beradaptasi sangat mencengangkan. Meskipun dia mundur, gerakannya rumit, dan dia mampu mencerna teknik Sungai Li yang dijalankan oleh Kanselir Bashan dan membalas dengan gerakan yang sama. Selanjutnya, Qin Mu melakukan ini dalam waktu kurang dari 2 langkah. Dia juga berhasil menemukan celah dalam teknik Kanselir Bashan, memaksanya untuk terus membuat perubahan dan meningkatkan. Qin Mu adalah batu asah yang bisa mendorong Kanselir Bashan menjadi pisau yang lebih cerah dan lebih tajam. Lawan seperti itu benar-benar sedikit dan jarang. Kakak senior tidak memberi makan bergerak ke saudara juniornya. Sebaliknya, itu adalah saudara muda yang membimbing saudara senior. Petani tua itu menggelengkan kepalanya ke jagal.
Anakin lebih baik daripada Anda dalam mengajar murid Anda. Tukang daging mengangguk, menjawab, Bashan kurang kepahlawanan, dia gagal mempelajari keterampilan pisauku, namun dia tetap mencoba meniru saya. Dia juga tidak cukup pintar untuk memahami seni utama memasuki jalan juga. Untungnya, saya mati sekali. Ini membuatnya keluar dari bayanganku dan memelopori keahliannya sendiri untuk memadukan teknik pertempuran. Namun, saya tidak lagi bisa membimbingnya. Petani tua itu memikirkan kata-katanya, mengetahui untuk melepaskan membuatmu menjadi guru yang baik. Jagal terkekeh. Sudahkah seni bela diri guru surgawi membuka harta karun surgawi sungai surgawi? Petani tua itu menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Kaisar Agung Jalan Perang diberi gelar karena dia naik ke Istana Celestial secara langsung tanpa membuka harta ketujuh ilahi. Namun, itu juga karena dia tidak memiliki harta ilahi ketujuh sehingga dia sedikit lebih lemah dibandingkan dengan praktisi kuat lainnya dari tahta kaisar. Tukang daging berbicara dengan tergesa-gesa, hanya ketika tujuh harta ilahi selesai dan sungai surgawi dibuka, Kaisar Agung dari Jalan Bela Diri benar-benar memenuhi gelarnya. Ketika harta karun ilahi sungai surgawi terbuka, sungai surgawi akan menghubungkan semua harta ilahi. Anda akan menjadi salah satu praktisi tahta kaisar yang paling tangguh di dunia. Prestasi Anda akan dipuji melampaui waktu. Wajah petani tua itu berkerut, dan dia menjawab dengan datar, aku sedikit bodoh. Saya duduk di tepi sungai Surging selama berhari-hari dan masih belum merasakan kekuatan sungai celestial. Mungkin penebang kayu itu benar ketika dia mengatakan bahwa saya hanya otot tanpa otak. Jagal tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis karena ini. Pada saat ini, guntur dan kilat melintas di langit, dan kilatan pedang yang tak terhitung menembus. Petir diarahkan oleh pisau berkedip dan memasuki pisau tiran dengan suara letupan dan retakan. Kilatan pisau berpisah di udara, berkembang biak dengan cepat dan konvergen menjadi gelombang besar, melonjak menuju Kinmu. Tukang daging dan petani tua, bersama dengan para penonton lainnya, memandang ke arah Kanselir Bashan dengan penuh kekaguman. Jagal berkomentar, perpaduan teknik pertempuran dan keterampilan Bashan telah meningkat pesat. Namun, dia masih tidak dapat memasuki jalan, apakah melalui penggunaan pisau, mantra kilat, atau bahkan seni bela diri, dia masih kurang. Petani tua itu terkejut. Anehnya, kekuatannya sangat kuat. Saat dia berbicara, Kinmu tiba-tiba diselubungi oleh penampakan yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah ada banyak Kinmu yang menunjukkan seni pamungkas dari jalur perang. Langit terbuka di tengah-tengah fenomena ini, bermetamorfosis menjadi telapak tangan yang kuat dan luar biasa. Kembalinya 1000 telapak tangan melampaui puncak aneh surga. Kekuatan telapak tangannya berbenturan dengan pisau tiran Bashan, bilahnya berkilau bersinar ke segala arah, meratakan dan membelah bermil-mil awan di sekitarnya menjadi 2 tingkat berbeda. Setelah melakukan langkah ini, sosok Kinmu berkedip pelet pedang terwujud di tangannya, berubah menjadi pisau tiran. Kinmu melingkari Bashan di udara, melakukan gerakan teknik pertempuran fusi yang persis seperti yang baru saja dilakukan Kanselir Bashan. Setiap gerakan dan teknik tunggal ditunjukkan dengan sangat jelas. Satu-satunya perbedaan dalam gerakan adalah bahwa semua kekurangan telah diperbaiki, dan celah diperbaiki. Bashan berdiri diam di udara dan menyaksikan Kinmu menunjukkan seni pamungkasnya sendiri di sekelilingnya. Meskipun gerakannya tidak cukup kuat, mereka masih sangat rumit dan mencakup esensi teknik. Setelah periode singkat, Kinmu mengeksekusi 7 teknik tiran knife. Midway melalui teknik ke-8, Kinmu tiba-tiba berhenti. Kinmu menghentikan Flash Blade. Kanselir Bashan merasakan sesak di dadanya, dia sangat kesal sehingga dia hampir muntah darah. Dalam kemarahan, pisau tiran Kanselir Bashan terus sepanjang jalan yang ditarik oleh Flash Blade Kinmu, mengiris ke bawah saat dia berteriak, ini adalah bagaimana Anda seharusnya melakukannya. Kilatan bilah mereka bertabrakan. Bashan menggunakan pisau tirannya untuk memandu pisau Kinmu, menyelesaikan eksekusi teknik ke-8. 7 teknik Kanselir Bashan dari Kanselir Bashan awalnya dibentuk atas dasar 9 keterampilan pisau surgawi Butcher. Setelah menjadi Kanselir Besar Akademi Sungai Li, ia menciptakan teknik ke-8 berdasarkan fondasi teknik ke-7. Kinmu mengeksekusi hanya setengah dari teknik ke-8-nya. Sementara itu mungkin tidak masalah di mata orang luar, Bashan merasakan dorongan terpendam untuk melaksanakannya sepenuhnya. Kinmu sedikit tersenyum, membiarkan pisau dan seni ilahi untuk mengikuti arahan pisau tiran Bashan. Kanselir Bashan mengeksekusi teknik ke-8-nya, dan tepat ketika dia akan mundur, pisau Kinmu tiba-tiba menarik sepanjang pisau tirannya, membimbingnya ke dunia yang sama sekali baru. Kanselir Bashan tertegun. Dia merasa seolah-olah dalam sekejap, kekuatan sihirnya, seni ilahi, pisau, dan seni bela diri telah menemukan gerbang untuk dilalui. Pisaunya terus mengikuti gerakan pisau Kinmu. Rasanya seperti dia telah merobohkan gerbang yang menjebaknya, dan dia sekarang bisa mengeluarkan semua aspirasinya tanpa batas. Langit menyala dalam sekejap,
Guntur dan kilat melonjak ke dalam pusaran besar ketika gerombolan petir menyatu untuk membentuk sinar besar dan tebal yang mengalir melalui pusatnya untuk menghubungkan ke pisau tiran. Bilah di tangan Qin Mu sudah hilang, itu tidak lagi memandu pisau tiran. Namun demikian, Kanselir Bashan telah menerobos kabut yang menutupi visinya dan menemukan jalannya. Dia menyentuh isi hatinya, kilatan pisaunya yang cemerlang disertai dengan petir dan kilat. Pusaran guntur dan kilat berputar-putar seperti pusaran air saat lautan api besar muncul di belakang Bashan. Api melonjak dan menuangkan ke pisau, membanjirinya dengan kekuatan penuh dari perpaduan teknik dan keterampilan pertempuran. Fusi teknik pertempuran Bashan telah mencapai tingkat yang sama sekali baru. Dia awalnya sudah berada di tepi jalan, namun karena kurangnya kebijaksanaan, dia tidak dapat maju lebih jauh. Qin Mu membantu untuk menambal kekurangannya dan menuntunnya melalui langkah penting ini. Langkah tunggal ini membawa Bashan ke dunia yang sama sekali baru. Dia sekarang bisa terus berjalan di jalan sendiri tanpa bimbingan lebih lanjut dari Qin Mu. Kanselir Bashan berguling-guling, melakukan gerakan. Kilatan pedangnya membelah langit dan bumi, membentuk lautan luas yang menebas langit. Langit sekarang sangat biru, seolah-olah itu dicuci bersih. Qin Mu tertawa terbahak-bahak dan mendekati Bashan, berseru, "Kakak senior Bashan, mulai hari ini dan seterusnya, Anda adalah Grand Master perpaduan teknik dan keterampilan pertempuran." Bashan menghentikan gerakannya tiba-tiba, berdiri diam di udara. Dia mengenakan ekspresi perasaan bercampur saat air mata mengalir dari matanya. Orang kasar ini berdiri di sana, memegangi pisaunya, tidak bisa berkata-kata untuk waktu yang lama. Tiba-tiba, dia memegang pisaunya di kedua tangan dan membungkuk di udara. Dia berlutut dan menundukkan kepalanya lebih rendah lagi. "Terima kasih, saudara muda." Qin Mu berlutut buru-buru untuk mengembalikan rasa hormatnya dan terkekeh. "Kakak senior, aku hanya memperhatikan bahwa kamu kurang satu langkah terakhir yang menyebabkanmu tetap mondar-mandir di luar gerbang. Saya tidak berpengalaman di bidang ini dan dengan demikian hanya bisa memandu Anda melalui langkah ini untuk membantu Anda masuk. Memasuki jalan melalui teknik pertempuran dan keterampilan dan menjadi Grand Master adalah sepenuhnya upaya Anda sendiri." Keduanya berdiri, saling memandang dan tertawa keras saat turun dari langit. Pang Hongso mengungkapkan ekspresi keraguan dan bertanya, "Kanselir Bashan tampaknya tidak memasuki jalan melalui seni bela diri atau pisau, dan dia juga tidak memasuki jalan melalui seni ilahi. Aneh. Bagaimana kultivasinya tiba-tiba naik begitu banyak?" Di sampingnya, Xing An menjawab, dia memasuki jalan menggunakan perpaduan teknik dan keterampilan pertempuran, mengambil jalan pintas dan menciptakan sistemnya sendiri. Sekte Master Qin mengikuti ke arahnya dan memberinya satu langkah. Langkah ini menghasilkan kenaikan meteoriknya. Crimson Light Son of God mengangguk setuju. Kanselir Bashan awalnya mencoba meningkatkan dirinya dengan bekerja dengan rajin di jalur seni bela diri, jalur pisau, dan jalur seni ilahi sama sekali. Namun, sangat sulit untuk memasuki jalan menggunakan ketiga keterampilan. Dia sudah berada di jalan yang salah. Kultus Master Qin menggunakan teknik ke-8 dari pisau tirannya untuk membimbingnya meninggalkan 3 jalan dan melanjutkan jalannya sendiri. Langkah tunggal Master Sekte Qin ini memberinya izin untuk menjadi Grand Master satu generasi. Pang Hongso kaget. Dia menurunkan suaranya dan bertanya, "Bocah dengan nama keluarga Qin, apakah dia yang tangguh?" "Dia tidak tangguh, dia pintar." Xing An berjalan menuju Qin Mu, dan peti mengikuti di belakang, membuat suara gemerincing. Di kaki Qin Mu, peti melingkari dia dan menyenggol kakinya. "Xing An." Qin Mu menyentuh peti sebelum menyapa Xing An dan berkata sambil tersenyum, "Setiap kali Anda muncul, Anda terlihat berbeda. Jadi tubuh siapa ini?" "Ini aku yang sebenarnya." Xing An membalas salamnya dengan ekspresi serius. "Ini adalah apa yang aku terlihat seperti di masa mudaku." Hati Qin Mu sedikit bergerak, dan dia menyelidiki, penciptaan seni ilahi? Tubuh yang sudah diisi ulang? Sebelumnya, Anda berkeliling mencari mayat orang lain, memotong bagian tubuh terkuat dari praktisi kultivasi yang sangat ulung untuk mengumpulkan tubuh dan roh primordial. Saya bisa mengerti bagaimana Anda mungkin telah mereform tubuh Anda sendiri, tetapi bagaimana Anda bisa mengatur kembali roh primordial Anda? Inilah tepatnya mengapa aku datang menemuimu. Yang Xing An melanjutkan dengan susah payah, sebelumnya, untuk memperpanjang hidup saya sendiri, dan untuk mengeksplorasi seni dan keterampilan ilahi, saya mempelajari tubuh dan roh primordial saya sendiri hingga ekstrim, membedahnya dan kemudian mencuri tubuh dan roh primordial orang lain untuk saya gunakan sendiri. Namun, reformasi Kekaisaran Perdamaian Abadi hari ini membuat saya menyadari kelemahan yang berkembang dari metode ini. Saya sekarang merasa bahwa hanya dengan kembali ke diri saya semula saya dapat maju lebih jauh. Hanya saja, aku tidak bisa lagi menemukan jiwaku sendiri atau diriku yang sebenarnya. Meskipun saya telah kembali ke tubuh diri saya yang lebih muda, itu masih bukan saya yang sebenarnya. Saya sekarang sangat ketakutan. Kamu seharusnya sudah memikirkan konsekuensi dari tindakanmu. Qin Mu mencibir.
Kau ingin aku mengumpulkan dan menyegarkan kembali jiwamu? Maafkan saya karena tidak dapat memenuhi keinginan Anda. Tiba-tiba, peti itu terbuka sendiri. Tatapan Qin Mu jatuh ke isi dada, dan hatinya melompat. Yang Xing'an juga melihat isinya dengan agak enggan, namun dia masih menjawab dengan tegas, apakah harga ini cukup untuk membeli bantuanmu? Qin Mu menenangkan diri dan menutup dada, merespons dengan nada serius, sudah cukup. Di mana Anda mendapatkan item ini? Qin Mu memalingkan muka dan bertanya. Yang Xing'an menghela nafas lega. Ketika alam primordial menerobos segel, saya melihat bahwa ada area di reruntuhan kuno yang diselimuti oleh sinar ilahi. Saya masuk untuk mencari di sekitar, dan setelah itu mendapatkan item ini. Crimson Light Son of God, Jagal, dan yang lainnya melihat ke depan untuk melihat peti itu, tetapi sekarang sudah tertutup, dan mereka tidak bisa melihat apa yang terkandung di dalamnya. Namun, ada beberapa harta karun di dunia yang bisa mengguncang hati Qin Mu, bahkan hal-hal seperti teknik tahta kaisar tidak bisa membuatnya goyah. Ini menyiratkan bahwa apapun yang ada di peti itu pasti bernilai luar biasa. Naga Kilin mendekati peti. Sambil menyenggolnya, dia berbisik, "Saudaraku, ada apa di dalam? Bisakah Anda membiarkan saya melihatnya?" Hu Ling-er mencoba membuka celah di peti, namun tetap tertutup rapat, tidak membiarkan mereka melihat isinya. "Di mana reruntuhan yang kamu dapatkan item ini?" Qin Mu melanjutkan dengan sungguh-sungguh, "Item ini tidak banyak berguna bagiku. Yang paling penting bagi saya adalah lokasi reruntuhan. Jika Anda ingin saya menyelamatkan Anda, katakan di mana itu." "Ada peta geografis di peti." Xing'an menambahkan, "Jika Anda membantu saya akan memberikan Anda semua di peti, termasuk peta geografis. Jika Anda masih tidak yakin, saya dapat mengantar Anda ke sana secara pribadi." Qin Mu menatapnya dalam-dalam dan mengangguk, berbalik ke kanselir Bashan. "Kakak senior, tolong beri saya ruang agar saya bisa membaca mantra untuk orang ini dan menyegarkan kembali jiwanya." Kanselir Bashan segera membersihkan aula utama, aula Sungai Li. Qin Mu mengangkat peti dan berjalan ke aula, menempatkan peti di sampingnya. Xing'an mengikuti ke belakang dan melihat ke arah peti. Peti itu bisa berjalan sendiri, namun Qin Mu masih bersikeras untuk membawanya. Jelas, barang yang ditemukan Xing'an sangat penting bagi Qin Mu. Mengambil artefak ini ke Qin Mu terbukti menjadi langkah yang tepat untuk dilakukan. Di dalam aula, gerbang pengaruh surga muncul di belakang Qin Mu. Dia mulai bekerja pada mantra untuk mengumpulkan jiwa Xing'an yang tersebar. Xing'an adalah seorang suci dari generasi sebelumnya yang hanya muncul sekali dalam 500 tahun, dan ia sangat cerdas dan berbakat. Namun, karena pengekangan dari generasinya, ia tidak dapat menjadi dewa. Dia berbeda dari orang suci yang sekarang, Imperial Preceptor. Imperial Preceptor dengan sepenuh hati mengabdikan diri pada reformasi kekaisaran perdamaian abadi, mengejar ambisinya dengan penuh semangat dan tanpa peduli dengan hidupnya sendiri. Sebagai perbandingan, Xing'an dengan sepenuh hati mengabdikan diri untuk mempelajari cara-cara memperpanjang hidupnya sendiri. Untuk Qin Mu, merapikan jiwa Xing'an adalah berjalan-jalan di taman. Dia bisa melakukannya dengan mudah, lagi pula, Xing'an bukanlah makhluk seperti Ibu Pertiwi atau Dewi Surgawi Yin. Selain itu, dia tidak khawatir bahwa Xing'an akan dapat mempelajari panduan jiwa. Karena dia bukan putra Youdu, dia bisa melupakan tentang menanamkan pengaruh-pengaruh gerbang surga yang sejati. Setelah beberapa saat, mantra itu selesai. Xing'an duduk dalam posisi lotus, dengan hati-hati merasakan kemunculan kembali jiwanya sendiri. Dia merasakan segudang emosi yang tak terlukiskan. Qin Mu membuka peti. Berbaris rapi di dalam adalah kumpulan tubuh fisik milik makhluk ilahi, banyak di antaranya adalah setengah dewa yang sudah dibudidayakan ke alam dewa. Ada juga banyak roh purba yang dikurung di dalam oleh Xing'an menggunakan teknik aneh. Ada segala macam roh purba yang varietasnya aneh dan unik dan dari ras yang berbeda. Namun, apa yang menarik perhatian Qin Mu bukanlah koleksi ini, melainkan itu adalah token yang terbuat dari batu giok, yang sangat mirip dengan yang mulia Mu token. Peti memuntahkan token, dan mendarat di tangan Qin Mu. Qin Mu membalik token, dan satu karakter, Qin, diukir di punggungnya dalam tulisan Dewa Kuno. Qin Mu melemparkan tentang token celestial yang mulia Qin beberapa kali, melihatnya sebelum memasukkannya ke dalam karot Taotie-nya. Dia melirik Xing'an. Pada saat ini, Xing'an sedang melaksanakan teknik untuk memperkuat jiwanya yang baru saja dipugar yang masih dalam kondisi lemah. Qin Mu mengambil peta geografis dari peti, memberinya beberapa tampilan. Peta ini dari realm primordial saat ini, dan ada terlalu banyak daerah yang tidak dikenal, jadi dia tidak dapat membuat apapun darinya. Bahkan dengan peta geografisnya, aku perlu Xing'an untuk mengawalku di sana. Qin Mu menyimpan peta dan berjalan keluar dari balai Sungai Li. Di luar aula, Jagal berubah menjadi sinar pedang dan terbang ke arahnya sambil tertawa. "Muer, bukankah kamu ingin belajar tentang reformasi di Akademi Sungai Li? Aku akan menunggumu di Fakultas Pisau Surga." Qin Mu melepaskan pikirannya dan terkekeh. "Kakek tukang daging,
kamu akan dipukuli sampai mati olehku. Tukang daging tertawa terbahak-bahak ketika sebilah pedang muncul di salah satu gedung akademi, Fakultas Pisau Surga. Dengan pergantian jubah ungu, Crimson Light Son of God menghilang dalam sekejap. Sebuah suara terdengar, berkata, "Anak Youdu, saya menunggu kedatangan Anda di Fakultas Penciptaan." Petani tua itu berjalan pergi, berbicara dengan tenang, "Fakultas Seni Bela Diri. Ayo temukan aku untuk dipukuli." Wajah Qin Mu gelap, dan Yu Zhao King terkikik. "Fakultas Alam, aku akan menunggu Master Sekte datang." Pang Hongso dipenuhi dengan rasa kepahlawanan pada saat itu, dia tertawa dan berkata, "Sekte Master Qin, aku akan menghadapimu di Fakultas Dukun." Sebagian besar praktisi yang kuat kembali ke fakultas mereka sendiri untuk menunggu kedatangan Qin Mu. Hu Ling'er juga menjadi bersemangat, mengendarai awan iblis. Dia berseru, "Tuan muda, saya menunggu tantangan Anda di Fakultas Iblis." Qin Mu menggaruk kepalanya. Ling'er tampaknya salah. Saya di sini untuk belajar seni ilahi, dan saya bahkan tidak akan bisa belajar mantra iblis. Namun, jarang melihatnya dalam semangat yang tinggi, jadi setelah menantang fakultas lain, saya akan menuju ke sisinya untuk duduk dan berbicara dengannya sehingga gadis kecil itu tidak akan marah. Fakultas-fakultas di Akademi Sungai Li tampaknya sulit dipecah-pecah. Tentu saja, selain Grandmaster, ada lebih dari 20 fakultas di Akademi Sungai Li, Fakultas Jalur Pedang, Fakultas Jalur Setan, Fakultas Jalur Dewa, dan sebagainya, mereka semua kuat dengan caranya sendiri. Qin Mu berkeliling menantang masing-masing dari mereka. Tujuannya adalah untuk mempelajari reformasi Akademi Sungai Li, dan dengan demikian ia menantang berbagai fakultas menggunakan teknik seni ilahi dari Akademi Sungai Li, di mana ia mendapat bagian yang adil dari kemenangan dan kekalahan. Kerugian terburuk yang dia alami adalah melawan Pang Hongso dari Fakultas Dukun. Mereka bersaing berdasarkan teknik melarikan diri, dan Qin Mu benar-benar dikalahkan. Qin Mu mencoba untuk menyelamatkan harga dirinya dengan menantang Pang Hongso untuk keterampilan dukun, tetapi yang terakhir menolak dan menghilang segera setelah menang. Qin Mu memiliki kemenangan termudah di Fakultas Penciptaan. Mengenai teknik penciptaan, Crimson Light Son of God masih kalah dengan Qin Mu meskipun dia memiliki tingkat kultivasi yang jauh melebihi dari Qin Mu. Tantangan paling santai adalah di Fakultas Iblis Hu Ling'er. Qin Mu dan Hu Ling'er bermain-main sebentar sebelum minum dengan Fox Immortal dan setan lainnya sampai mereka mati mabuk. Qin Mu dipukuli secara brutal di Fakultas Seni Bela Diri petani tua itu. Dia dipukuli saat dia masuk ke fakultas, dan dia dipukuli tanpa henti sampai dia tidak bisa lagi berdiri. Akhirnya, pertukaran yang paling mengharukan masih di Fakultas Pisau Surga. Baik kakek dan cucu saling bertarung, berhenti sesekali. Saat Jagal memandu Qin Mu dengan serius dalam budidaya teknik pisaunya, berharap bahwa ia akan dapat memasuki jalan melalui pisau, Qin Mu teringat akan waktunya kembali di desa Daksu, itu benar-benar momen sentimental. Ketika dia tidak dalam keadaan gila, Jagal memiliki kehangatan seorang sesepuh. Pada hari ini, Xing An muncul dari Balai Sungai Li dan berkata kepada Qin Mu, "Kultus Master Qin, kita bisa pergi sekarang." Qin Mu mengucapkan selamat tinggal pada yang lain, beralih ke Jagal. "Kakek Butcher, perjalanan ini mungkin penuh dengan banyak bahaya, jadi aku akan membiarkan Lan Yutian tetap di sini dulu dan membiarkannya mempelajari jalur dan teknik Sungai Li. Tolong jaga baik-baik dia, Anda tidak perlu mengajarinya keterampilan, tapi awasi dia dalam kultivasinya." Tukang daging melirik Xing An. "Aku waspada terhadap si kecil ini. Orang ini kejam, dan aku takut dia akan menumpangkan tangan kepadamu saat kau sendirian dengannya. Muer, harimau tidak bisa mengubah garis-garisnya. Cara dia memandangmu aneh, aku curiga dia benar-benar ingin mendapatkan tubuhmu." Qin Mu menjawab dengan tenang, "Xing An tidak akan bisa menyentuhku." Jagal tetap agak gelisah. Qin Mu memanggil Kilin Naga dan Yaner, dan mereka memulai perjalanan mereka bersama dengan Xing An. Xing An mengeluarkan seekor naga dari peti. Ketika dia menghembuskannya, naga suci segera hidup kembali. Ia melaju di atas awan, keluar masuk kabut dengan kecepatan luar biasa. Qin Mu duduk di kepala naga kilin saat naga kilin berkuda di awan api, berlari mengejar naga ilahi. Xing An berbalik untuk melihat sekeliling dan berkata, "Terkejut, Master Sekte Qin tidak membawa ahli dalam perjalanan ini dengan saya? Sepertinya kamu merasa nyaman denganku." Qin Mu menjawab dengan sikap acuh tak acuh, "Xing An, kembali pada hari kau benar-benar luar biasa. Dalam pertempuran Heavenly Saint Academy, para ahli desa Daksu dan Kekaisaran Perdamaian Abadi hampir seluruhnya dikalahkan oleh Anda. Namun, kali ini berbeda sekarang, kemampuan Anda tidak lagi luar biasa seperti sebelumnya. Saya tidak perlu memiliki ahli lain untuk bepergian dengan Anda." Xing An menanggapi dengan tenang, "Kamu meremehkanku. Meskipun saya tahu saya mengambil jalan yang salah, di antara rekan-rekan saya, masih ada beberapa yang bisa menjadi pasangan saya. Bahkan Dewa Pedang Shu sedikit lebih lemah dariku. Anda harus memanggil beberapa ahli karena Anda sangat menarik bagi saya. Hanya dengan melihat isi di petiku,
kamu seharusnya sudah sadar bahwa aku belum sepenuhnya meninggalkan jalanku sebelumnya. Qin Mu tertawa terbahak-bahak. Mengambil kesempatan ketika dia membuka mulutnya untuk tertawa, Yan Er memberinya pil Scarlet Fire Spirit. Ekspresi Qin Mu menjadi gelap, tepat ketika dia hendak meludahkannya, dia menyadari bahwa rasanya sangat enak dan dia menelannya dengan dorongan setan. Tidak heran Fatih Dragon suka makan Scarlet Fire Spirit Pill, aku tidak tahu itu benar-benar terasa sangat enak. Dengan Yan Er di sisinya, Qin Mu merasa dia penuh keberanian. Bahkan dengan naga kilin berlari dengan sekuat tenaga dan melakukan perjalanan sepanjang malam, mereka masih menggunakan hampir 2 bulan sebelum mereka mencapai reruntuhan kuno yang dibicarakan oleh Xing An. Naga kilin turun, dan naga ilahi di bawah kaki Xing An juga secara bertahap mendarat. Naga ilahi perlahan menyusut dalam ukuran, terbang kembali ke peti terbuka. Xing An memegangi peti dan berkata dengan lembut, "Ini tempatnya. Saya nyaris lolos dari kematian di sini dan hampir tidak berhasil hidup-hidup." Qin Mu memandang ke depan, hanya untuk melihat gunung ilahi yang hancur dengan sinar ilahi berwarna cerah memancar keluar dari itu. Ada cahaya terang bergeser di tengah-tengah sinar ilahi. Qin Mu hendak memeriksanya ketika bola cahaya terang terbang keluar dari sinar, dan pisau muncul dari cahaya, yang membentang puluhan mil. "Bukankah ini mirip dengan teknik pedangmu?" Di samping Qin Mu, Xing An melanjutkan, "Saya memperoleh token dengan karakter Qin di sini. Setelah melihat teknik pedang yang mirip dengan milikmu, aku memutuskan bahwa artefak ini akan bisa menggerakkanmu." Hati dan pikiran Qin Mu sedikit berdebar. Pedang riang mengeluarkan dengungan rendah lagi. Qin Mu mencengkeram pedang bebas, dan hanya saat itulah pedang ilahi ini secara bertahap berhenti bersenandung. Keterampilan pedang pendiri kaisar dan keterampilan pedangku memang memiliki poin yang sama. Saya belajar bagian dari warisan desa Riang dari ayah dan juga bertemu dengan Founding Emperor di pertemuan kolam giok, saya rasa kami sedikit saling mempengaruhi. Dia memeriksanya sejenak dan melihat bola bundar cahaya tidak bergerak. Apa yang bergerak adalah sinar warna-warni, yang menciptakan kesalahpahaman bahwa cahaya bergerak. Ada mayat di mana-mana di depan mereka, dan kerangka besar dewa dan setan diletakkan di seluruh gunung. Bahkan ada rune emas di seluruh kerangka, dan ketika rune menyala, mereka akan patah dan retak sebelum hancur dalam sinar ilahi. Qin Mu tercengang. Sinar ilahi ini memiliki kekuatan mengerikan yang telah menyegel daerah ini. Cahaya adalah tanda yang tertinggal di ruang oleh keterampilan pedang, dan sinar beraneka warna juga merupakan tanda yang ditinggalkan oleh semacam seni ilahi. Xing An membawa petinya dan berjalan menuju reruntuhan. "Ikuti aku dengan seksama. Reruntuhan ini berbeda dari yang lain, jadi kita harus berjalan di atas seni ilahi ini yang ditandai di ruang angkasa." Qin Mu sedikit terkejut. Berjalan di atas seni ilahi yang ditandai di ruang angkasa? Dia juga telah memasuki sejumlah reruntuhan, dan dia biasanya harus menghindari seni ilahi yang ditandai. Itu karena seni ilahi yang ditandai ini biasanya memiliki kekuatan yang menakutkan, dan menyentuhnya bisa menghasilkan seni ilahi meletus dan mencabik-cabik penyerbu secara terpisah. Bukankah berjalan di atas seni ilahi jalan yang paling berbahaya untuk ditempuh? Tepat pada saat ini, dia mendengar suara tertawa. "Yang Mulia Mu, lama tidak bertemu." Hati Qin Mu bergerak, dan dia memandang sumber suara. Dia tidak bisa menahan senyum ketika dia melambaikan tangannya. "Kakak Yan Qiling, aku sangat merindukanmu sejak kita berpisah sebelumnya. Bagaimana nasib kakak perempuan hari ini?" Xing An berhenti dan melihat ke atas untuk melihat sebuah kapal pesiar berlayar di udara. Banyak dewi mengelilingi seorang gadis yang berdiri di haluan kapal, dan di belakang kepala gadis itu ada lingkaran cahaya yang mengalir, yang membuatnya tampak sangat suci. Lingkaran itu bukan lingkaran yang sempurna, dan sebaliknya, itu lonjong dan memiliki banyak jenis tanda aneh. Xing An tidak mengenalinya, tapi matanya menyala saat dia berkata dengan pujian, "Wanita ini layak dikoleksi." Qin Mu berkata, "Murid Dewa Kuno Kaisar Langit, tidak ada banyak perbedaan dalam kemampuannya dan milikku, jadi dia secara alami layak untuk dikoleksi. Namun, wanita di sampingnya juga kuat, kemampuan mereka sangat tinggi, dan mereka tidak terduga." Yan Qiling juga datang ke reruntuhan ini, dan dia menghentikan perahunya. Dia masih 300 meter jauhnya dari Qin Mu. Yan Qiling berjalan turun dari perahu bersama sekelompok wanita. Pemuda lain juga berjalan menyusuri kapal, dan usianya sama dengan usia Yan Qiling. Dia juga memiliki lingkaran cahaya di belakang kepalanya. Mungkinkah pemuda ini juga menjadi murid Kaisar Surgawi? Qin Mu berpikir untuk dirinya sendiri. Xing An juga memperhatikan pemuda ini dan memuji secara internal, bocah ini juga layak dikoleksi. Yan Qiling berkata sambil tersenyum, setelah terluka oleh Yang Mulia Mu sebelumnya, adik perempuan harus menghabiskan waktu yang sangat lama untuk pulih. Yang Mulia sangat marah dengan Anda karena membodohinya. Anda memberikan restunya kepada babi hutan liar, dan Yang Mulia berkomunikasi dengan babi hutan liar itu untuk waktu yang lama sebelum menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Dia sangat marah dan memarahi Anda untuk waktu yang sangat lama. Dia tertawa terbahak-bahak,
tetapi pemuda di sampingnya memiliki ekspresi yang tidak menyenangkan ketika dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Saudari junior, orang ini menghina Kaisar Langit, dan kau masih bercanda dengannya." Yan Qiling berkata dengan lembut, "Kakak senior Mhu, Yang Mulia masih membutuhkannya untuk bekerja untuknya, kita harus membiarkannya hidup-hidup." Pemuda yang dipanggil Mu Qiubai masih memiliki ekspresi yang tidak menyenangkan, dan dia mencibir, berkata, "Menghina Kaisar Surgawi, sulit untuk melarikan diri dari kejahatannya." Qin Mu sangat bangga pada dirinya sendiri, dan dia berkata sambil tersenyum, "Yang Mulia ingin mengendalikan saya, jadi saya tentu harus berjaga-jaga." "Itu benar, bagaimana babi hutan hitam liar itu?" Yan Qiling menggelengkan kepalanya. Yang Mulia sangat diperburuk, dan dia memerintahkan orang untuk menangkap iblis babi hutan itu, tetapi iblis babi hutan itu sangat cerdas, membawa serta seluruh keluarganya untuk melarikan diri sebelumnya. Yang Mulia bahkan menghela nafas dan berkata bahwa babi hutan sangat licik dan akan menjadi sosok yang luar biasa dengan berkatnya cepat atau lambat, itu akan menjadi noda bagi dirinya. Jadi apa yang dilakukan Yang Mulia Mu di Lembah Dewa Jatuh? Tempat ini disebut Lembah Dewa Jatuh? Qin Mu senang, dan dia buru-buru mengeluarkan peta geografis Xing'an. Dia menuliskan nama Lembah Dewa Jatuh di peta dan berkata sambil tersenyum, "Terima kasih, kakak besar Yan Qiling." "Kakak Yan, bagaimana luka Ibu Pertiwi?" Baru saat itulah Yan Qiling menyadari bahwa dia tidak tahu apa nama tempat ini. Sebelum dia bisa menjawab, tanah menggembung, dan serangkaian pegunungan terus meledak dari bawah tanah. Lebih dari selusin dewa berdiri di puncak gunung ketika mereka berseru, "Yang Mulia Mu, terima kasih telah bertanya, Ibu Bumi baik-baik saja." Suara keras menggelegar seperti guntur, dan Qin Mu memandang ke puncak gunung yang tiba-tiba muncul. Dia melihat Raja Naga Tua di depan dengan alis dan janggutnya terkulai rendah. Dia memiliki mata buram, tetapi setiap kali dia membuka dan menutupnya, sinar ilahi akan menyebar ke segala arah. Dia berbicara kepada Qin Mu dengan suara teredam, "Ibu Bumi sangat merindukanmu, dan dia menunggu Anda untuk merekonstruksi jiwanya." Qin Mu merasa khawatir. Naga tua ini tidak lain adalah Raja Naga Tua di depan istana duniawi Ibu Pertiwi. Dia adalah eksistensi yang setara dengan Feng Qiuyun. Naga Qilin berkata dengan gembira, "Raja Naga Tian, apakah Anda ingat saudara kecil?" Wajah naga tua itu berubah hitam, dan dia pura-pura tidak melihatnya. Naga Qilin telah menggunakan pil semangat untuk menyuapnya dan menjadi saudara bersamanya, menjilat banyak manfaat. Itu adalah noda dalam hidupnya, jadi dia tentu saja tidak ingin membahasnya lagi. Raja Naga Tian berkata, "Yang Mulia Mu, Lembah Dewa yang Jatuh bukan tempat yang bisa kamu datangi. Demi keselamatan Yang Mulia, kamu harus datang ke sisiku, aku akan membawamu ke Bumi Pertiwi." Tatapan Mu Qiubai menyala, dan dia memandang Raja Naga Tian. "Yang Mulia Mu perlu kembali bersama kami. Raja Naga Tian, tolong kembali." Mata buram Raja Naga Tian tiba-tiba mengungkapkan tatapan tajam, dan niat membunuhnya meledak. Qin Mu tertawa dan berkata, "Kalian berdua ingin aku bertemu Ibu Pertiwi, tetapi ada dua dari mereka, yang mana yang harus saya temui? Atau haruskah aku membuat keputusan setelah hasil pertarungan antara kedua Ibu Pertiwi diputuskan?" Raja Naga Tian mendengus. Mu Qiubai berkata, "Raja Naga Tian, apakah Anda bersumpah setia kepada Kaisar Surgawi atau Ibu Pertiwi?" Raja Naga Tian berkata dengan acuh tak acuh, "Saya hanya tahu Ibu Pertiwi, saya tidak tahu Kaisar Langit. Aku akan membunuh siapapun yang menghalangi jalan Ibu Pertiwi." Xing'an melihat sekeliling. Retret mereka telah terputus sama sekali oleh dua kelompok praktisi yang kuat ini, dan satu-satunya jalan yang tersisa adalah ke Lembah Dewa Jatuh. Sekarang begitu banyak praktisi kuat tiba-tiba muncul, dia juga mulai merasakan panas. Tiba-tiba, Yan Qiling berkata sambil tersenyum, "Semuanya, kita semua di sini untuk Lembah Dewa Jatuh dan tidak bertarung untuk Yang Mulia Mu, jadi mengapa kita harus saling bertarung sekarang? Karena kita berada di sini untuk Lembah Dewa Jatuh, kita secara alami harus menjelajahi Lembah Dewa Jatuh terlebih dahulu. Raja Naga Tian, bagaimana menurutmu?" Raja Naga Tian juga tampaknya menahan rasa takut, jadi dia menganggukkan kepalanya perlahan. Banyak setengah dewa yang dipimpinnya berjalan menuruni gunung, dan tubuh Raja Naga Tua itu bergetar. Helai-helai jenggot naga seputih salju melayang ke belakang dan menembus surga. Dunia itu dibuka oleh jenggot naganya, yang memungkinkan gagak naga api yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari dunia dan menuju Lembah Dewa Jatuh. Dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk menjelajahi tanah terlarang ini, jadi dia membiarkan naga api berkeliaran memeriksa jalan terlebih dahulu. Gagak naga api ini menumbuhkan kepala gagak, mulut naga, bulu gagak, dan ekor naga. Mereka sekitar 15 meter panjangnya, dan mereka setengah dewa dengan garis keturunan ras naga, memiliki jumlah yang sangat tinggi. Salah satu pelayan di samping Yan Qiling dan Mu Qiubai mengambil pintu dan meletakkannya di tanah. Wanita itu meraih pegangan pintu dan membukanya. Di balik pintu ini juga ada dunia lain, dan banyak dewa setengah bersayap burung terbang keluar.
Xing An menggelengkan kepalanya dan mencibir. Para domba ini hanya tahu cara membuang hidup tanpa menggunakan otak mereka benar-benar tidak tahu arti kematian. Di tengah perjalanan mereka ke lembah Dewa Jatuh, setengah dewa bersayap burung dan gagak naga api tiba-tiba berubah menjadi kerangka putih dan menabrak tanah. Namun, ada juga cukup banyak dari mereka yang selamat dan berhasil sampai di kaki lembah Dewa Jatuh. Yan Qiling, Raja Naga Tian, dan yang lainnya memastikan jalan dan berjalan menuju lembah Dewa Jatuh. Qin Mu memandang Xing An dan berkata dengan santai, jalan itu adalah jalan kematian, jalan sejati untuk bertahan hidup adalah tepat di bawah kaki kita. Perhatikan apa yang ada di bawah kaki kita dan tetap sama tingginya dengan kakiku. Tinggi kepalamu juga tidak bisa melebihi kepalamu. Qin Mu buru-buru mengangkat kakinya, dan naga kilin juga menyusut dalam kepanikan untuk menjadi satu halaman panjang. Tingginya tidak melebihi tinggi Xing An. Yan Er, yang lebih pendek dari Xing An, tiba-tiba berubah menjadi burung gereja hijau untuk berhenti di bahu Qin Mu. Xing An mengeluarkan senjata roh perhitungan besar-besaran, dan rune yang tak terhitung jumlahnya berubah seiring dengan derap Peter. Baru setelah beberapa perhitungan dia akhirnya mengambil langkah pertama. Senjata roh perhitungan ini persis sama dengan milikku. Qin Mu memiliki ekspresi aneh, dan dia berpikir, Xing An meniru senjata rohku. Xing An mengambil langkah, dan dia tiba-tiba melihat cahaya terang muncul dari bola cahaya itu. Cahaya pedang yang panjangnya puluhan mil menerjang wajahnya, dan pedang Qi yang tak terbatas membuatnya bergidik. Cahaya pedang ini sangat mengerikan hingga menembus puluhan sinar warna-warni, dan dimanapun melewatinya, ruang itu diiris terbuka. Kekuatan berlebihan dalam cahaya pedang merobek segalanya, dan bukan hanya Xing An dan Qin Mu, tetapi bahkan praktisi kuat biasa di alam modal giok akan dibunuh dalam satu pedang. Cahaya pedang ini mencapai bagian bawah kaki mereka dan membuat mereka merasa seolah-olah tak terhitung cahaya pedang menembus tubuh mereka. Ada rasa sakit menusuk yang sangat parah, tetapi yang aneh adalah bahwa cahaya pedang tidak menyakiti mereka, rasa sakit menusuk itu sebenarnya dari kemauan pedang yang tersembunyi dalam cahaya pedang. Xing An menginjak lampu pedang dan mempercepat langkahnya. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, bergeraklah lebih cepat, lampu pedang ini akan menarik kembali segera. Qin Mu buru-buru membawa kilin naga untuk mengikuti erat ke Xing An. Sementara itu, di bawah mereka, Yan Qiling, Mu Qiubai, dan Raja Naga Tian mengangkat kepala dan melihat Qin Mu, Xing An, dan naga kilin berlari melewati mereka. Semua orang tercengang. Cahaya pedang ini adalah jembatan dan bukan formasi pembunuhan di lembah Dewa Jatuh. Di sekitar mereka, masih ada banyak setengah dewa meleleh dalam sinar ilahi, dan ketika mereka berjalan, mereka hanya akan berubah menjadi tumpukan tulang putih. Semua orang mulai merasakan tekanan. Yan Qiling buru-buru melompat dan melompat ke jembatan pedang. Tempat ini aman. Yang lain juga melompat, dan tiba-tiba, 6-7 orang dengan tubuh yang lebih tinggi kehilangan kepala begitu mereka melompat ke jembatan pedang. Masih ada orang yang hanya mencukur setengah kepalanya, dan itu sangat mengerikan. Hati-hati, jembatan pedang ini hanya bisa melindungi kamu hingga ketinggian 7 kaki, turunkan tubuhmu. Raja Naga Tian buru-buru berteriak. Ketika mereka mendarat di jembatan pedang, Qin Mu dan Xing An sudah sampai di ujung jembatan pedang, yang merupakan bagian depan bola cahaya itu. Di belakang cahaya ada tebing, dan ada jembatan mengambang yang menghubungkan tebing ke sisi lain. Xing An melompat turun dari cahaya pedang dan mendarat tepat di jembatan mengambang. Qin Mu juga buru-buru melompat turun, dan saat dia mendarat di jembatan, dia mendengar dengung, dan cahaya pedang itu tiba-tiba kembali ke cahaya terang di atas kepala mereka. Sinar ilahi yang terputus oleh cahaya pedang menyatu kembali sekali lagi. Yan Qiling dan yang lainnya yang mendarat di jembatan langsung menginjak apa-apa, dan mereka menyesali hati mereka ketika mereka melihat sinar ilahi membanjiri. Mundur! Raja Naga Tian berteriak dengan tegas. Semua orang buru-buru mundur ke belakang, dan beberapa orang berubah menjadi kerangka saat mereka berlari. Semua orang melarikan diri dari lembah Dewa Jatuh, dan Mu Qiubai membuka gerbang lagi untuk membiarkan lebih banyak setengah dewa bersayap burung terbang keluar. Dia berteriak, temukan jembatan pedang itu. Jembatan pedang muncul sekali lagi dan memotong beberapa ratus dewa setengah bersayap burung, meninggalkan mayat-mayat mereka di tanah. Mu Qiubai akhirnya menentukan lokasi jembatan pedang yang akurat. Sementara itu, di jembatan terapung, Xing An menggelengkan kepalanya dan berkata, orang-orang ini hanya tahu cara membuang hidup mereka. Qin Mu berkata sambil tersenyum, dalam hal ini, berapa banyak nyawa yang Anda kehilangan sebelum menemukan jembatan pedang? Xing An diam, dan dia menahan keinginan untuk memukulnya sampai mati. Mereka datang ke tebing di sisi yang berlawanan, dan di belakang tebing itu ada sebuah lembah. Ada tebing terjal di sekitar lembah, dan ada rantai dari segala arah yang mengikat sebuah peti mati secara vertikal. Di bawah peti mati itu ada sebuah sumur batu. Qin Mu melihat peti mati itu, dan peti mati itu ditangguhkan di udara tanpa menyentuh tanah. Sinar beraneka warna di sekitarnya hanya melayang di sana-sini di sekitar peti mati dan sumur batu. Itu sangat tenang.
Seolah-olah semua yang ada di sini berhenti, dan tidak ada suara lain yang terdengar. Peti mati gelap tergantung di sana dan menghadap langsung ke sumur. Sinar beraneka warna keluar dari sumur, dan sangat ringan. Qin Mou bertanya dengan curiga, "Xing An, peti mati belum dibuka, jadi di mana Anda mengambil token itu?" Peti mati itu masih terikat oleh rantai dan belum terbuka. Selain peti mati hitam dan sumur, tidak ada yang lain, jadi dia sedikit bingung. Xing An ditempatkan di peti, dan peti terbuka dengan kelak. Token itu diletakkan di atas peti mati. Dia tidak tahu teknik apa yang digunakan Xing An untuk tubuh setengah dewa untuk melompat keluar dari dada. Peti itu sedikit gelisah dan terus melompat-lompat, ingin menelan para dewa ini lagi. Setelah beberapa saat, ada 100 dewa berdiri di sekitar Qin Mou. Dewa-dewa ini tidak memiliki nafas lagi karena mereka telah disempurnakan oleh Xing An. Xing An mengangkat jari pedangnya dan bergerak seperti hantu, mengetuk jantung alis setiap setengah dewa sebelum berdiri diam sekali lagi. Buka! Jantung alisnya tiba-tiba terbelah dan memperlihatkan mata hitam pekat. Mata itu berputar satu putaran, dan garis hitam melesat keluar untuk berenang di udara seperti asap. Garis itu menembus ke jantung alis setengah dewa ini. Mantra Youdu. Qin Mou tercengang. Mata vertikal di jantung alis Xing An seperti mata ketiganya. Mereka berdua digunakan untuk mengendalikan kekuatan Youdu, tapi mata Xing An masih pada tahap dasar. Itu tidak seindah mata ketiga Qin Mou. Namun seni ilahi Xingdu Youdu memiliki titik yang sangat menarik. "Master Sekte, dia meniru kamu," bisik naga kilin. Qin Mou tetap tidak tergerak dan berkata, "Jangan bicara omong kosong." Meskipun dia mengatakannya, dia menjadi sedikit lebih waspada. Mata ketiga Xing An memang meniru miliknya, yang berarti bahwa Xing An sangat menghargai tubuh Qin Mou. Dengan karakter Xing An, dia pasti harus mendapatkan apapun yang menarik perhatiannya. Yang lebih mengejutkannya adalah bahwa setengah dewa yang telah melompat keluar dari peti Xing An semuanya sangat kuat. Mereka benar-benar ada di alam dewa sejati, dan mereka benar-benar ditangkap oleh Xing An. Ini menunjukkan betapa mengerikannya kemampuan Xing An. Xing An menyelesaikan mantranya, dan tiba-tiba, setengah dewa membuka mulutnya lebar-lebar untuk menelan setengah dewa di depannya. Qin Mou khawatir, namun dia melihat setengah dewa menelan setengah dewa ini, yang kemudian ditelan oleh setengah dewa di belakang. Dalam sekejap mata, hanya satu setengah dewa yang tersisa dari 100 setengah dewa. Situasi semacam ini seperti ikan besar yang memakan ikan kecil sebelum dimakan oleh ikan lain yang lebih besar setelahnya. Setengah dewa yang tersisa langsung melompat dan berlari dengan marah menuruni puncak gunung, langsung menuju ke kuno jauh di bawah peti mati. Setengah dewa ini berlari dan berlari sementara daging dan darah di tubuhnya jatuh. Namun, ia hanya berhasil berlari di tengah-tengah gunung sebelum berubah menjadi kerangka putih berlari oleh kekuatan sinar warna-warni. Tepat pada saat ini, kerangka putih pecah, dan setengah dewa lainnya bergegas keluar dari tulang putih. Dia terus berlari dan dengan cepat berubah menjadi kerangka dalam sinar warna-warni. Kerangka itu meledak terpisah, dan setengah dewa ketiga bergegas, diikuti oleh yang keempat, kelima. Setengah dewa ini muncul dari tulang putih satu demi satu dan berlari menuju sumur kuno seperti perlombaan estafet. Xing An memiliki ekspresi yang sedikit gugup. Ketika dia menghitung sampai 107, setengah dewa terakhir bergegas ke sumur dan berubah menjadi kerangka dalam sinar warna-warni. Tengkorak setengah dewa itu melompat dan melompat ke sumur. Gedebuk lembut datang dari dalam sumur. Xing An menghela nafas lega dan mengangkat dada. Jembatan pedang lainnya segera muncul, "Ikuti setelah aku. Sekarang, lompat." Cahaya tiba-tiba naik dari sumur, dan itu berbentuk cahaya pedang. Tidak ada substansi fisik. Cahaya pedang ini hanya melayang di langit dan tergantung di sana dengan ujung pedang mengarah ke bawah. Tiba-tiba, cahaya pedang bergerak, dan pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul ke segala arah untuk menyebar secara horizontal. Lampu pedang yang tersebar bergetar, dan bahkan lebih banyak cahaya pedang menyebar. Pada saat itu, pedang yang tak terhitung jumlahnya tersebar di seluruh lembah dewa jatuh. Qin Mou melompat instan. Xing An berkata melompat. Naga kilin adalah langkah di belakang dan tidak kembali ke akal sehatnya, jadi dia segera ditangkap oleh Qin Mou. Lampu pedang menyebar di bawah kaki mereka, dan Xing An mendarat dengan lembut. Berdiri di atas cahaya pedang, dia berkata dengan sungguh-sungguh, cahaya pedang yang menyebar di seluruh lembah dewa jatuh akan segera menghilang dan kembali ke sumur, ayo cepat. Qin Mou buru-buru berlari ke peti mati dengan kilin naga. Xing An melompat ke peti mati dan berkata, ini adalah satu-satunya tempat yang aman. Tiba-tiba, lembah yang dipenuhi dengan cahaya pedang itu ditarik dan kembali ke cahaya pedang yang tergantung di atas sumur. Cahaya pedang secara bertahap tenggelam kembali ke dalam sumur dan lenyap. Sinar beraneka warna bangkit sekali lagi dan menyelimuti lembah. Di sisi lain, tidak ada sinar warna-warni di sekitar peti mati. Jenis sinar matahari beraneka warna ini sangat aneh, dan ketika seseorang masuk ke dalam cahaya, tubuh jasmani mereka akan meleleh terus-menerus. Kematian itu terlalu menyedihkan untuk dilihat. Dan pada saat ini, Yan Qiling,
Mu Qiubai, dan Raja Naga Tian bergegas ke tebing hanya untuk melihat Qin Mu dan yang lainnya dari jauh. Mereka semua mengerutkan kening. Mu Qiubai mengangkat pintu lagi dan membuka pintu. Adapun Dragon King Tian, dia terus meraung saat jenggot naganya terbang mundur. Suara-suara yang sangat berat dan membosankan datang dari udara, dan itu sebenarnya adalah kekuatan kasar dari Raja Naga Tua ini yang menepi di dunia di mana gagak naga api menggali dengan paksa. Mereka hanya mendorong kehidupan. Mereka mungkin hanya bisa mendorong keluar jalan untuk mengaktifkan pedang di sumur, tapi aku tidak tahu berapa banyak nyawa yang harus mereka habiskan untuk sampai di sini. Tatapan Xing An berbinar, dan dia memandang Qin Mu. Jika itu adalah Master Sekte Qin di sini, bagaimana Anda bisa membuka segel tanpa bantuan saya? Qin Mu merenung sejenak dan berkata, saya akan mencoba menemukan keajaiban seni ilahi yang tersembunyi di dalam sinar warna-warni dan menyelesaikannya. Jika saya bisa mengenali seni ilahi di dalam sinar warna-warni ini, mereka tidak akan bisa menyakiti saya. Xing An tersenyum tipis. Kamu masih tidak mau mengakui bahwa kamu lebih rendah daripada aku. Token diambil dari atas peti mati ini, turunkan kepalamu untuk melihatnya. Qin Mu menunduk dan sedikit terpana. Bagian atas peti mati sangat lebar dan memiliki jari-jari 4 kaki. Itu tidak sempit meskipun mereka berdiri di sana, dan selain tanda-tanda indah di atas peti mati, masih ada garis tulisan yang bagus. Di samping tulisan yang bagus itu adalah takik, dan tanda dari seorang surgawi bisa masuk dengan sempurna ke dalamnya. Qin Mu membacanya dan berkata, buka ketika Qin Mu ada di sini. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Xing An dengan senyum yang belum juga tersenyum. Jadi kamu memberikan token itu kepadaku tidak sepenuhnya sebagai ganti nyawamu. Itu juga untuk memikat saya untuk membuka peti mati ini untuk Anda. Xing An, kamu sangat pintar, membunuh 2 burung dengan 1 batu. Alasan mengapa saya tidak bisa memahami peta yang Anda buat untuk saya mungkin juga karena pekerjaan Anda sengaja tidak ingin saya memahaminya sehingga saya tidak punya pilihan selain membuat Anda membawa saya ke sini. Xing An mengungkapkan senyum dan menggosok telapak tangannya dengan gembira. Sudah terlambat bagimu untuk mengerti sekarang. Sekarang Anda sudah ada di sini, apa yang dapat Anda lakukan? Ketika saya pertama kali di sini, saya mendapatkan token itu dan juga melihat nama Anda di peti mati. Ketika saya tidak bisa membuka peti mati ini dengan token kata Qin itu, saya pikir mungkin hanya Anda yang dapat menggunakan token ini untuk membuka peti mati, jadi saya datang mencari Anda. Keduanya berdiri di peti mati, dan ada banyak gagak naga api dan setengah dewa bersayap yang bergegas menuju sumur kuno di bawah peti mati yang ditangguhkan dengan panik. Namun, daging dan darah mereka larut dalam sinar warna-warni dan mengubahnya menjadi tulang putih yang tak terhitung jumlahnya. Meski begitu, masih ada jumlah gagak naga api yang tak terhitung jumlahnya dan setengah dewa bersayap yang bergegas menuju sumur kuno. Mereka melihat tulang putih di bawah mulai menumpuk sebelum berguling ke depan dengan mainan. Tidak akan lama sebelum tulang-tulang putih itu menumpuk sampai batas di mana mereka akan bisa turun ke lubang sumur. Lembah dewa jatuh tidak besar, dikelilingi oleh pegunungan di segala arah, jadi tidak sulit untuk mencari di seluruh tempat. Namun, saya merasa bahwa datang ke lembah dewa jatuh hanya mencapai pintu masuk harta yang sebenarnya. Xing An menatap Qin Mu dan berkata dengan santai, kultus Master Qin, buat keputusan saat tiba waktunya, jika tidak, ratusan ribu nyawa juga bisa menumpuk dan mengaktifkan cahaya pedang di dalam sumur. Xing An, jika Anda telah menempatkan kecerdasan Anda di jalan yang benar, prestasi Anda tidak akan kalah dengan Imperial Preceptor Perdamaian Abadi. Sangat disayangkan bahwa Anda selalu menggunakan kecerdasan Anda di jalan yang jahat. Qin Mu menggelengkan kepalanya dan mengambil tanda Mu yang mulia. Dia berkata dengan acuh tak acuh, saya tidak bisa menggunakan token kata Qin yang Anda terima. Qin Mu yang tertulis di peti mati ini merujuk pada 2 orang, satu adalah saya, yang lain adalah pemilik token kata Qin ini. Untuk membuka peti mati ini, saya harus menggunakan token saya sendiri. Dia memasukkan tokennya ke takik, dan itu tertempel dengan sempurna. Tepat pada saat itu, tulang putih telah membentuk gunung di bawah mereka, yang telah mendorong jalannya ke sisi sumur kuno. Tiba-tiba, beberapa pasang tulang putih jatuh ke dalam sumur. Di dalam sumur, cahaya pedang bangkit sekali lagi dan tergantung di bawah peti mati. Token yang mulia surga macet ditakik, dan rantai mulai bergetar. Sebuah rantai jatuh dengan tabrakan saat terlepas dengan sendirinya, dan diikuti oleh rantai lain. Qin Mu berdiri di bagian atas peti mati, yang mulai bergoyang, dan rantai lain terbuka secara otomatis. Di sisi lain, cahaya pedang di bawah tiba-tiba meledak dan menyebar ke seluruh lembah dewa jatuh. Raja Naga Tian, Yan Qiling, dan Mu Qiubai segera menginjak cahaya pedang untuk bergegas menuju peti mati yang ditangguhkan. Akhirnya, semua rantai terlepas, dan peti mati yang ditangguhkan itu tenggelam. Tiba-tiba itu kosong di bawah kaki Qin Mu, dan dia jatuh dengan naga Qilin dan Xing An dengan whoosh. Di depan matanya hanyalah kegelapan. Kami telah jatuh ke peti mati yang ditangguhkan ini.
Rasa sakit yang membakar menyebar ke bahunya. Itu karena Yan burung pipit hijau di bahunya menjadi gugup dan menggali cakar ke dalam dagingnya. Qin Mu buru-buru menepuk punggung Yan, dan baru saat itulah burung pipit hijau ini kembali sadar dan melepaskan cakarnya. Mereka masih jatuh, dan meskipun peti mati yang ditangguhkan itu tidak terlihat besar, ruang di dalamnya benar-benar mencengangkan. Qin Mu mengangkat kepalanya untuk melihatnya dan melihat cahaya berbentuk persegi di bagian atas peti mati. Cahaya segera berubah menjadi gelap, dan ada beberapa orang yang berhasil mengambil kesempatan untuk menyelinap masuk sebelum peti mati ditutup. Saat beberapa orang bergegas ke peti mati yang ditangguhkan ditutup. Suara sesuatu jatuh ke dalam air datang dari luar, dan hati Qin Mu bergerak sedikit. Peti mati ini telah jatuh ke sumur kuno. Peti mati yang tergantung secara vertikal jatuh ke dalam sumur dan tenggelam ke dasar. Meskipun mereka berada dalam kegelapan pekat, mereka masih bisa merasakan peti mati yang ditangguhkan itu tenggelam lebih cepat dan lebih cepat. Tidak hanya itu, tetapi mereka juga terus jatuh di peti mati. Kedalaman peti mati itu mencengangkan. Akhirnya, Qin Mu melihat cahaya datang dari bawah, dan dia buru-buru mengeksekusi kekuatan sihirnya untuk menstabilkan tubuhnya. Tidak lama kemudian, kakinya menyentuh tanah yang kokoh, dan dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke depan. Dia melihat bahwa sebenarnya ada paviliun segi 8 di dalam peti mati ini. 8 lentera tergantung di 8 sudut paviliun ini, dan cahaya dari lentera sangat redup. Xing An merasa khawatir, dan dia dengan hati-hati memeriksa paviliun. Dia tidak maju. Peti mati ini terlalu aneh. Tidak ada mayat yang menakutkan, dan itu hanya memiliki paviliun, tapi dia masih harus berhati-hati. Ada cahaya yang datang dari paviliun, sementara sekitarnya benar-benar gelap. Siapa yang tahu jika zombie tiba-tiba melompat keluar dari kegelapan? Di sisi lain, Qin Mu berjalan maju dan datang ke paviliun. Dia melihat bahwa hanya ada meja batu dan 4 kursi batu. Ada 2 cangkir teh yang diletakkan di atas meja dan sepoci teh. Salah satu cangkir kosong, sementara gelas lainnya penuh. Tehnya berwarna hijau giok, dan mengeluarkan uap. Qin Mu duduk di samping dengan teh, dan dia mengangkat cangkir dengan kedua tangan ke arah yang berlawanan. Dia menunduk sedikit dan membungkuk ke udara. Dia mengangkat kepalanya dan menghela nafas dengan sedih di dalam hatinya. Ketika kita pertama kali bertemu, kamu terus memanggilku junior, dan aku terus saja galak padamu, jadi kamu menyalahkanku karena sombong. Anda tidak tahu ada jarak 100 generasi di antara kami, tetapi saya tahu. Ketika Anda bertemu Niu Ben, Niu Sanduo, lagi, Anda seharusnya tahu. Meninggalkan secangkir teh ini, bisakah Anda ingin minum dengan saya? Xing An berjalan mendekat, dan dia berkata dengan dingin, Kultus Master Qin, kamu bahkan berani minum teh di sini? Hati-hati dengan racun. Qin Mu mengangkat kepalanya untuk menelannya, dan dia diliputi oleh emosi. Tehnya memiliki aftertaste yang manis, dan masih hangat. Seolah-olah orang yang minum berseberangan dengannya baru saja menuangkan cangkir ini sebelum bangun untuk pergi. Qin Mu memiliki ekspresi yang rumit, dan dia meletakkan cangkir tehnya. Dia mengangkat teko dan menuangkan secangkir teh penuh untuk cangkir teh kosong di sisi yang berlawanan sebelum menuangkan secangkir lagi untuk dirinya sendiri. Dia berkata dengan lembut, betapa aku berharap kamu bisa duduk di depanku dan kita bisa bertukar cangkir teh. Sayang sekali Anda tidak di sini. Dia mengangkat kepalanya untuk menelannya, dan meskipun itu teh, dia tampaknya sedikit mabuk. Dia minum sendiri dan bertanya dengan lembut, apakah kamu masih akan kembali? Meskipun kosong di sisi yang berlawanan, Xing An tidak berani duduk. Sebaliknya, dia berdiri di luar paviliun. Pada saat ini, Yan Qiling dan Mu Qiubai mendarat dengan beberapa pelayan, dan pelayan-pelayan itu melihat dengan waspada ke sekeliling. Raja Nagatian juga membawa beberapa praktisi kuat di bawah Ibu Pertiwi ke daratan, dan cahaya ilahi muncul dari mata beberapa praktisi kuat ketika mereka mengintip melalui kegelapan untuk mencari bahaya. Sementara itu, Yan Qiling, Mu Qiubai, dan Raja Nagatian menatap Qin Mu, yang sedang minum sendiri di samping meja batu. Di bahu Qin Mu, burung gereja hijau terbang dan berubah menjadi gadis yang taat di kursi batu di sampingnya. Dia menuangkan teh untuk Qin Mu sebelum mengangkat cangkir ke mulut Qin Mu. Dengan kecantikan yang meringkuk di samping Qin Mu, sepertinya dia meninggalkan semua pengekangan. Ada rahasia yang sangat besar yang tersembunyi di lembah Dewa Jatuh. Mu Qiubai tiba-tiba berkata, kami, kakak dan adik lelaki, telah datang untuk menjelajahi tempat ini atas perintah Yang Mulia Kaisar Langit. Raja Nagatian, Anda harus atas perintah Ibu Pertiwi, apakah saya benar? Ibu Pertiwi tinggal di alam primordial untuk waktu yang lama, rahasia di lembah Dewa Jatuh secara alami tidak bisa lepas dari matanya. Raja Nagatian terdiam beberapa saat sebelum menjawab. Dia berkata, Ibu Pertiwi memberitahu saya bahwa Yang Mulia Surgawi dimakamkan di sini, oleh karena itu, dia meminta saya untuk mencari Yang Mulia Surgawi ini. Tiba-tiba, Xing An mengernyitkan hidungnya, dan dia bertanya dengan curiga, apakah ada di antara kalian membawa satu orang lagi untuk mencari Yang Mulia yang sudah mati?
Semua orang sedikit terpana. Xing An berkata, aku bisa mencium bau nafas orang lain. Bisakah seseorang mengambil risiko dan menyelinap masuk saat kalian memasuki peti mati yang ditangguhkan? Ketika dia mengatakan itu, semua orang bisa merasakan orang lain di peti mati ini segera, dan mereka tidak bisa menahan tegang. Mereka semua adalah praktisi yang sangat kuat, jadi siapa yang bisa berbaur di belakang mereka tanpa mereka sadari? Semuanya, tidak perlu khawatir. Tawa kecil datang dari kegelapan, dan suara tawa semakin dekat ke paviliun ini. Perlahan-lahan, wajah muda diterangi oleh cahaya dari lentera. Itu adalah wajah yang dikenalnya yang penuh dengan senyum. Dia membungkuk ke arah semua orang dan berkata, aku tidak punya niat buruk, aku hanya di sini untuk bertemu teman lama. Pak, cangkir teh di tangan Qin Mu tiba-tiba meledak, dan teh berhamburan kemana-mana. Dadanya naik turun dengan keras, karena wajah dalam kegelapan tidak lain adalah Yang Mulia Yu. Itu adalah Yang Mulia Yu, yang persis sama dengan Lan Yutian. Yang Mulia Yu, seru Yan Qiling. Dia melihat orang yang mendekat dengan ekspresi tidak percaya dan segera menoleh untuk melihat Qin Mu. Dia telah melihat Yang Mulia Yu sebelumnya. Dibandingkan dengan Qin Mu, dia adalah seorang pemuda yang tampak gemuk. Dia bahkan telah bertarung melawan Qin Mu sebelumnya dalam upaya untuk mengambil Yang Mulia Yu pergi, hampir membunuh Qin Mu dalam prosesnya. Akhirnya, Qin Mu kembali, dan dia hampir mati di tangannya. Namun, bukankah seharusnya Yang Mulia Yu berada di sisi Qin Mu? Jadi, siapa Yang Mulia Yu yang berdiri di depannya?